Dari sejak kelahirannya, dia datang itu mempersiapkan jalan bagi Yesus. Maka dia paham benar siapa Yesus Kristus itu, ya. Jadi biar biar saya jelaskan kayak pada Bunda Nora, kalau bicara tentang Yohanes dapat dari mana, kita tidak usah bicara Yohanes. Kita bicara saja Tritunggal itu datangnya dari mana? Apakah perintah Yohanes? Kasih data sama saya ini, Bang. Ini adalah kesaksian Data sekarang. Yohanes. Saya kasih data sekarang. Ini kesaksian Yohanes ini dia dapat dari mana? Bahwa Yesus Oke. datang itu dengan air dan darah. Air itu apa? Darah itu apa maksudnya? Bukankah darah itu adalah air? Kita baca Kejadian ya, Kejadian 1 ya. Kejadian 1 saja lah. Kejadian, Bang. Biar Bunda Nora tuh paham. Kalau nggak paham ini kita baca dari Yohanes sudah ada di Kejadian, Bang. Bang, Ibu Bunda Nora, bila Bunda Nora paham benar, itu bicara tentang apa air itu datang dari mana? Firman itu adalah sebelum apa? Yesus itu adalah firman Allah. Ya, adalah air kehidupan yang membuat kita tuh tidak haus lagi akan kebenaran, akan pengajaran-pengajaran yang sesat. Jadi kedagingannya bagaimana, Bang? Maka kita sudah bagaimana Bunda Nora? Kedagingannya bagaimana? Bukankah firman itu telah menjadi daging? Iya, benar, 1000% benar. Ini kan dikatakannya, ia telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Jadi Iya. kedagingannya bagaimana, Bang? Dia datang sebagai manusia, Bunda Nora. Itu Manusia itu bukan air dengan darah aja, Bang. ya itulah. Kalau Bunda Nora gini loh, makanya belajar Alkitab itu jangan setengah-setengah, jangan potong-potong akhirnya. Karena Abang mengatakan, Hanya kabur. katanya, Gitu loh. Tritunggal itu diajarkan oleh Yesus. Sejak Betul. kapan Yesus mengajarkan Tritunggal? Ini pernyataan kesaksian Oke, dari Yohanes. saya kasih tahu. Nah, sekarang yang Saya kita kasih cari tahu, tahu, ya, Bang, biar sebentar paham. dulu. Oke, Biar saya dapat bisa poinnya, membuktikan Bang. datanya. Abang menceritakan tentang Betul. kelahiran. Abang melarikannya ke kejadian. Yang saya Oke, tanyakan, oke. kesaksian Yohanes ini dari siapa? Oke, Bunda Nora cukup. Oke, kita akan pelintir yang namanya Yohanes. Kita bicara tentang apakah Yesus pernah mengajarkan tentang tiga itu menjadi satu ataukah Tritunggal itu sehingga bapak-bapak rohani kita Siapa menggunakan yang ngasih saya data 1 Yohanes 5? Oke, tunggu. Saya baca dulu ya. Saya kasih ayat, tunggu saya ingat-ingat. Bunda Nora bisa baca di Markus. Bang, saya kalau Markus. membaca data yang Abang kasih terus Abang baca apa? Kan Bunda Nora yang mau membuktikan itu, ya. Abang setidaknya juga punya pegangan dong, Bang. Masa saya saja yang punya pegangan? Kan gini, Bunda Nora yang membuka room ini untuk berdiskusi tentang Alkitab. Bunda Nora coba silakan Bang, baca. ketika Abang naik ke atas ini, Ya. apa yang bisa Abang tunjukkan literasinya sama saya kalau Abang sendiri, satu, tidak ada Bible, dua, tidak ada perangkat. Terus Abang suruh saya terus yang membaca. Biar Bunda Nora itu paham. Kalau mengalami, Oke, sekarang bagaimana mungkin saya mau paham sementara Anda tidak ada juga data di situ? Oke, saya ambil Alkitab dulu ya, biar Bunda Nora Oke, paham. nah itu baru. Ambil Alkitab, tunggu. Oke, ya. Saya kalau ada Kristen yang mengasihkan saya data, saya akan membuat mereka tertabur dengan data mereka sendiri. Oke lah, Bunda Nora luar biasa hebat itu loh. Ya. Kalau mau tidak mengakui Yesus, harus paham benar. Mau mengalami Yesus itu pertama ya, harus mempunyai Roh Kudus dalam hidupnya. Karena yang memperkenalkan Yesus Kristus Tuhan dan Allah itu adalah hanya Roh Kudus. Untuk menguji Roh Kudus di dalam diri kita, caranya bagaimana, Bang? Gimana? Untuk menguji roh kebaikan, Roh Kudus di dalam diri kita itu bagaimana caranya? Ya kita harus benar-benar hidup di dalam kebenaran itu. Oke. Kalau Kenapa? jadi begini, Bang, seandainya saya menampar Abang lawan tidak? Boleh. Yang mana? Kalau seandainya saya tampar Abang lawan saya tidak? Oh, kalau Yesus bilang gini. Saya ke Abang, jangan ke dia dulu. Bukan berarti secara fisik. Seandainya saya tampar Abang lawan saya tidak? Ibu jangan artikan secara fisiknya. Loh, tunggu dulu, saya yang nampar Abang. Sekarang begini, seandainya saya sebentar, Bang. Seandainya saya tampar Abang tampar saya enggak? Tapi harus paham benar, itu bukan secara fisik dan semaunya, ada hukum yang mengaturnya. Bukan, Roh Kudus harus ada di dalam diri kita. Nah, seandainya saya tampar Abang tampar saya lagi enggak? Bicara tentang mengasihi, ya, mengasihi sesamamu manusia. Walaupun Saya kalau tampar Abang tampar saya enggak? ya tidaklah, pasti saya mengampuni. Jadi saya tidak akan saya tidak akan menampar kembali ibu. Jelas, itu pengajaran kasih, Bu.
Orang Udah, iya. ada Lanjutkan. kelas, Bu. Data mana? Memukul orang, mencaci maki orang, menghina orang, ya. Tapi orang Iya, Kristen iya bang. dan Data berdoa. mana, data mana? Iya, datanya. Ya, Dia nggak apa-apa. Mudah-mudahan ada yang menampar abang besok dengan kuat ya. Abang tidak, jangan membalas. saya sudah mengalami Ya. itu, Bu. Bukan cuma tampar, Bu. Ya silakan. Data mana lagi yang mau Anda buka sama saya? Mengampuni, ya. Intinya adalah mengampuni. Oke, kita kembali ke topik dulu, Bu. Biar Ibu jangan pelintir-pelintir kemana-mana, biar Ibu paham. Kalau Ya. Ibu berani buka room dan berani berdiskusi, maka Ibu harus benar. Iya. Oke, kita buka di tadi saya bilang apa ya? Markus 16 ya. Markus Oh, 16. Markus 16. Yes, saya suka Markus. Iya. Ya. Gimana dengan Markus? Tunggu saya nyala lampu biar Ibu paham dulu lah, biar. Abang tidak kasih nyala lampu, ya. Abang tidak akan bisa untuk melakukan pemahaman sama saya dengan kata-kata yang tidak masuk akal. Jadi silakan aja. Yang tidak masuk akal itu karena Ibu tidak paham, tapi Ibu buka room Ya, untuk karena gini bang, Yesus datang itu bukan dengan darah dan air saja. Dagingnya abang buat kemana? Karena Yohanes 1 nomor 14, firman itu telah menjadi daging. Iya, Bukan manusia. menjadi air dengan darah bang. Ya. Benar, 100% benar, Bu. Dia telah menjadi manusia. Tunggu saya buka Yohanes lah biar ibu nggak apa lari Oke, kemana-mana Yohanes lah, berapa? ya. Tadi kan saya bilang Yohanes 16 Yohanes atau Markus? Bu. Halo. 16 ayat 11 sampai 20. Katanya Markus 16. Kok Yohanes lagi? Markus 16. Markus Nah, tadi 16 bilang katanya Ibu. Yohanes. Tadi kan Yohanes kan Ibu sudah baca tapi Ibu pelintir lagi kan? Kok dalam kurung? Nah, kan gitu. Barusan abang bilang tadi Yohanes, makanya saya bilang. Pasti nggak akan paham. Karena yang bisa memahami Alkitab itu. Silakan, nggak apa-apa bang. Markus 16. Yang bisa memahami Alkitab itu kalau Ibu punya Roh Kudus. Kuncinya itu, Bu. Iya. Tidak ada yang bisa mengubah manusia, tidak ada. Kalau Roh Kudus mampu mengubah manusia. Ya, nggak apa-apa bang. Ya, Markus 16. Ya. Markus 16 ayat 15 sampai 20 coba cari dulu, mudah-mudahan tidak salah ya. Oke. Apa dikatakan? Inilah. Lalu ia berkata kepada ia mereka. berkata. Ya, betul. Lanjut. Bacakan. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia. Pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Yes. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Ya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Ya. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru dunia dan mengerjakan ke segala penjuru bang, jangan ditambah, dunianya nggak ada. Tidak, oke. Jadi itu kan jelas, Bu. Jadi kan seluruh bangsa itu dan baptislah mereka dalam nama. Mana di situ udah baptislah dalam nama? Lucu bang, abang coba simak lagi yang abang baca. Tunggu ya, tunggu saya biar ibu paham, tunggu ya. Tunggu dulu, saya tanggapilah dulu yang data ini juga lagi. Saya tanggapilah tadi 1 Yohanes itu saya tanggapi, abang tidak terima, buka lari lagi ke sini. Oke. Siapa yang percaya dan dibaptis diselamatkan. Akan diselamatkan. Yang memberi dirinya dibaptis dan menerima Yesus sebagai juru selamat akan diselamatkan. Betul? Ya. Nah, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang telah memberinya dirinya dibaptis dan mempercayai Yesus sebagai juru selamat. Salah satunya, sekalipun ia minum racun maut, dia tidak akan celaka. Adakah yang sudah minum racun maut diselamatkan?
Jadi begini, Ibu, makanya Ibu tuh inilah Ibu yang nggak paham. Apakah orang minum racun bisa bertahan? Bukan. Maksudnya gini, Bu. Kalaupun mereka minum racun ya, orang mau jelekan mereka, mau hina mereka, mau caci maki mereka, mereka tidak akan mengalami maut. Karena apa? Oh, Mereka ini tetap racun maut, tidak meminum. menendam, Meminum. tidak menendam. Ibu, Pak apa yang Maju, dikatakan tolonglah. Ibu Jangan harus paham ya. ditipu sama saya. Apa yang dikatakan Yesus itu berupa perumpamaan, Bu. Ingat, berupa perumpamaan. Jadi ini Orang itu perumpamaan, memberitakan Injil juga perumpamaan. Ya memang harus yang, makanya saya bilang, kalau Ibu mau memahami Tunggu dulu, ini harus perikopnya ada dengar. Ibu bisa paham. Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus berangkat ke sorga. Ini perumpamaan. Artinya dia menyatakan itu. Artinya lagi. Ketika dia menyampaikan tentang walaupun minum racun maut tidak akan mengalami kematian, Bu. Karena itu berbicara tentang dunia ini adalah dunia yang jahat. Jadi walaupun kamu memberitakan Injil ke dunia dimanapun, kamu dibenci. Oke. Terus mereka dicaci. akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Nah, itu maksudnya apa? Itu bahasa Sekarang Oh bukan, makanya Ibu nggak paham. Jadi, Berarti Ibu ini ada kepahitan. Ibu ada kepahitan hidup tentang orang yang tidak dimiliki. Makanya Ibu bahasanya seperti itu, Bu. Ya. Tidak, saya kasih tahu Ibu. Begini. Pak Maju, ya. Ibu. Ada salah satu negara yang ingin mengetes seperti ini di tahun 1970-an. Dia memaksakan para jemaatnya untuk meminum racun. Membuktikan bahwa Tuhan itu berkuasa. Ada, bahkan tidak ada beritanya. Nah, apa yang terjadi? Semuanya pada mati. Dan ada salah satu pendeta, dia membuktikan perkataan di dalam Markus 16 ini betul dengan tidak. Dengan apa? Dengan dia mendatangkan ular, menyediakan ular, dan dirinya dipatok. Ternyata mati juga. Itu bodoh. Itu orang paling bodoh di dunia. Bodoh. Cobalah baca. Tanda-tanda ini, dengar. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Nah, mereka percaya Yesus juru selamat. Ketika meminum racun maut, mereka koid juga, Pak. Itu, Bu. Itulah yang orang mengatakan bahwa dia menguji. Sekarang nggak usah deh kita lari ke orang. Pak Maju aja deh, coba. Berani minum racun maut. Bagaimana, Bu? Coba Pak Maju aja minum racun maut. Oh, Ibu. Kalau kita ini, Bu, setiap hidupnya kita selama ini sudah minum racun maut, Bu. Jadi bukan minum racun secara fisik, Bu. Ibu nggak paham. Makanya Ibu nggak paham soal firman Tuhan itu. Jadi kira-kira maksudnya tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya minum racun maut tidak akan celaka. Ini kira-kira benar apa tidak? Tetap mengasihi semua orang, Bu. Walaupun orang membenci dia, mencaci maki dia, menghina dia. Narasi yang Anda katakan itu dari mana literasinya? Makanya Ibu, oke, kita buka, saya nggak pegang ini, coba kita buka di hal mengasihi lah ya. Kasihilah sama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Saya tidak mengajarkan tentang kasih, saya tidak membicarakan tentang kasih. Ini yang kamu katakan, Bang, yang katanya racun maut itu adalah segala sakitnya di dunia ini, cobaan di dunia ini. Nah, itu literasi kamu berasal dari mana? Referensinya dari mana, Bang? Makanya kalau Ibu gini loh, Ibu jangan pelintir kemana-mana dulu, kita bereskan dulu yang dan Ibu nggak paham. Karena kalau Ibu lari lagi nanti seolah-olah Ibu menghindar lagi soal apakah ada dasar? Tidak menghindar. Begini, Bang. Abang mengatakan racun maut itu adalah penderitaan di dunia. Betul kan? Nah, referensi Anda untuk menafsirkan bahwa racun maut itu adalah penderitaan dunia, itu literasinya dari mana? Maksudnya gimana, Bu? Saya belum dengar maksudnya. Sekarang begini, Abang tadi mengkiaskan minum racun maut itu apa? Iya, minum racun maut itu kalau kita pun dibenci ya, kita tetap mengasihi. Makanya karena literasinya yang Abang katakan itu dari mana? Mana referensinya? Oh, Nora, ini ada tertulis memang penjabarannya ini ada di kitab ini. Tertulis demikian. Silakan buka linknya. Itu sudah pelintir, Bu. Ibu nggak paham. Kalau Ibu paham itu pasti Ibu akan mengerti loh. Ya. Ada. Oke. Kita begini, Bu, biar Ibu paham dulu ya. Karena halo? Ya, saya minta literasi, Bang. Saya minta referensinya dari mana? Tidak ada dengar, Bu, kitab yang menjabarkan Bible juga?
Halo Bu. Ada Bang? Ya, ada referensinya Bang, linknya yang menjabarkan. Biar saya buka. Tidak terlalu dengar suaranya Bu. Hah? Cek, ada Jelas suara saya? banget. Oh, Jelas banget. tuh. Saya tadi bertanya, Oke. ya, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Sekalipun minum racun maut, dia tidak akan celaka. Terus Bang Macu mengatakan sama saya, minum racun maut itu hanyalah kiasan. Dia itu menceritakan bagaimana tentang dunia ini yang kejam. Ibaratnya dia harus menerima segala cobaan di dunia ini. Nah, literasi dari Bang Macu ini dapat dari mana? Ada nggak referensinya? Biar saya cari. Oke, jadi begini, itu ajaran Yesus ya, ajaran Yesus tentang hal mengasihi ya. Kalau orang yang ini biar kita tahu ya, itu ajaran Yesus itu udah gini. Celakalah orang yang menutupi pintu kebenaran untuk orang masuk surga ya. Itulah yang mengajarkan kita untuk kalau kita mau mengasihi sesama kita, kita mau mengampuni semuanya, maka pintu surga itu terbuka bagi kita. Maka Minum racun maut, kau tidak akan celaka. tidak. Ibu, kita jangan pelintir ke sana, Bu, ya. Saya tidak akan berbicara keluar dari konteks Alkitab, ya. Apa hubungannya minum racun maut dengan kita mengampuni dan mengasihi sesama, Bu? Inilah tanda-tandanya Itu bagimu. Nah, Bu, Inilah ya. tanda-tandanya siapa saja yang percaya. Ibu berbicara, Sekalipun berbicara minum secara racun maut, kau tidak akan celaka. Digigit ular Ibu pun tidak akan kalau Ibu tidak masalah. itu, Bu, ya. Kalau Ibu memahami firman Tuhan, Ibu harus mengerti dulu maksud daripada konteks itu bukan berbicara secara fisik minum racun, Bu, ya. Nah, Tapi saya sekarang Abang mau menjelaskan, sebentar Bang. Bang, membenci sebentar Bang. saudara. Abang sekarang kan mau mentafsirkan. Minum racun maut itu penjabarannya berbeda. Nah, sekarang penjabaran yang mau Abang kasih tahu sama saya, mana referensinya Bang? Biar kita sama-sama buka. Ibu nggak paham itu kayak begitu. Jadi Bu, Abang, jadi Abang menjabarkan ini asumsi. bukan, dan itu memang firman. Ya terus mana penjabarannya? Sendiri itu begitu. Ada keterangan yang menjelaskan bahwa minum racun maut walaupun kita dibenci ya sebentar oleh dunia. Bang, sebentar dulu Bang. Abang sebentar. Abang paham nggak sih apa yang saya minta? Abang mengatakan minum racun maut itu bukan berarti kita minum. Nah, sekarang Abang berarti mau menafsirkan kan? Ini namanya tafsiran. Abang mau menafsirkan minum racun maut itu seperti apa konteksnya. Nah, itu kan butuh yang namanya kitab tafsir. Nah, referensi yang Abang mau tafsirkan ini dari mana? Bang, dengarkan dulu saya. Dengarkan dulu saya. Dengarkan dulu saya. Abang mau menjabarkan konteks dari meminum racun maut itu tidak seperti yang tertulis. Ada penjabarannya. Nah, referensinya mana Bang? Biar saya buka juga. Ternyata kau menjabarkan itu memang sudah ada penjabarannya yang secara tertulis. Nah, itu saya minta. Oke, kita baca lah Bu, biar Ibu paham. Ibu tuh nggak paham sama sekali, makanya. Oke, saya kasih lah. Kita coba sama-sama baca 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17 lah tentang hal kedagingan lah, ya, supaya Ibu paham dulu lah. Oke, 1 Yohanes Bu. Ibu yang baik hati, ibu yang cantik. Ini tentang Oke. ini tentang Kita buka di 1 Yohanes. racun. Iya, kita buka biar Ibu paham. Itu bukan fisik secara fisiknya, Bu, ya. Kalau secara fisik orang mati dong, minum racun mati pastilah. Tuhan bilang gini. Kau mau menjabarkan dari mana? Dapat memindahkan gunung. Apakah gunung bisa kita pindahkan? Itu berbicara secara Bang, yang mau kau jabarkan sama saya, konteks dari minum racun itu referensinya dari mana? Paham nggak yang saya minta sih? itu makanya nggak paham ini gini loh. Kamu Itu yang ada nggak di paham lo piye? Kok aku yang dituduh nggak paham toh? Ibu tuh nggak paham, jujur ya. Kalau saya jelaskan bahwa Ibu tuh nggak paham. Ini begini aja, biar. Oke, saya kalau tidak paham, pahamkan saya. Minum racun maut ini apakah berarti kita ambil racun kita minum begitu? Tidak, bukan seperti Nah, itu. tidak. Oke, tidak. Berarti konteksnya bukan seperti itu kan? Oh, bukan seperti itu. Oke. Tapi memang berarti begini. Abang, sebentar ya. dulu. Sebentar dulu, Bang. Biar enak. Berarti Abang mau menjabarkan bahwa minum racun maut itu bukan berarti kita ada racun baru kita minum, bukan. Berarti ini mau dijabarkan kan? Artinya apa? Iya kan? Nah, saya bilang begitu. berarti begini Untuk Bang, tunggu dulu. Penjabaran dari yang ayat tadi, sekalipun kau minum racun maut kau tidak akan celaka. Saya minta referensinya mana sebelum Abang menjabarkan. Oh, Nora, ini referensinya begini. Coba kau buka
di kitab yang namanya bla 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 itu adalah kitab tafsiran yang menafsirkan nanti penjabaran ayat-ayat. Nah, saya buka. Oh, ternyata betul. Yang dibilang Bang Macu. Ternyata minum racun maut itu konteksnya bukan berarti minum racunnya. Ini adalah seperti ini. Nah, itu yang saya minta. Mana datanya? Mana dalilnya? Mana apanya? Nah, iya. Literasinya. Iya, makanya tadi saya bilang ke Ibu ya, kalau mau memahami Alkitab secara dalam, harus ada roh Tuhan yang menuntut, yaitu Roh Kudus itu. Bang. Oke. Kalau kayak begitu, Bang, setiap Oke, saya kepala kasih dulu. akan berbeda persepsinya, Bang. Persepsinya gini, Bu. Persepsinya gini loh, Bu. Yang minum racun maut pun dia tidak akan celaka itu. Ini contohnya ya. Salah satunya ada di kalau tidak salah 1 Yohanes 3, salah satu Yohanes 3. Coba kita cari saja lah, supaya jangan salah ya. Loh, Yohanes sementara 3. Yesus minum anggur asam dicocol bunga karang mati juga, Bang. Aduh, susah kalau Ibu. Gini loh, Bu. Ibu kan mau bedah Alkitab, ya. Ibu Enggak, mau tunggu bicara dulu. Alkitab. Sebentar, bunga karang itu bukankah racun yang mematikan? Aduh. Enggak, Nggak tunggu dulu. paham. Ibu Bunga nggak karang paham. itu racun yang mematikan Ibu. tidak? Ibu, biar saya kasih benar-benar pikiran Ibu tuh jadi waras gitu loh tentang Bunga Alkitab ini. karang racun yang mematikan tidak, Bang? Gini, Bu. Ya, gimana, Bu? Bunga karang itu racun mematikan juga tidak? Kita tidak akan pernah mencoba sesuatu yang namanya fisik, Bu, ya. Kita akan Oh, menghadapi saya tanya, bunga karang itu racun atau tidak? Kok sesuatu yang fisik? Bunga karang itu racun atau tidak, Bang? kita kembali aja lah ke Tritunggal inilah. Ibu nggak paham itu. Ibu kita bicara ini nggak paham. Loh, Ibu tuh aneh bener loh. Ibu nggak paham. Kan abang yang ngasih data sama saya, abang pula yang bilang saya tidak paham. Ibu benar-benar nggak paham, Bu. Makanya saya mau jelaskan itu. Arti daripada itu semua itu. Contohnya ya. Itu berbicara tentang seorang pembunuh yang membunuh saudaranya itu, dia seseorang yang membenci saudaranya saja itu seorang pembunuh, itu yang disebut racun, Bu, ya. Oh, Racun. itu referensinya dari mana, Bang? Referensinya dari mana? Makanya harus ada Roh Kudus, Bu, dalam hidup Ibu, biar Ibu terpaham. Karena untuk mengerti sebuah ayat Alkitab itu tidak bisa pakai logika. Tidak bisa Untuk menggunakan membuktikan logika. Roh Kudus ada dalam diri saya bagaimana, Bang? Ya hidup harus dalam kebenaran firman. Siapa yang mengaku bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus itu ada di dalam dia. Oke. Ya. Oke, tunggu dulu. Siapa yang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka roh kebenaran itu ada di dalam diri Anda. Dan dia akan diselamatkan, betul? Iya. Betul. Nah, pada waktu Yesus minum anggur asam dicocol dengan bunga karang itu bukankah racun yang mematikan? Itu Ah. saya jelaskan Ibu paham ya. Itu suatu rema, suatu pengenapan firman tentang bahwa dia itu datang ke dunia itu meminum segala macam racun yang dia sudah kalahkan semua di atas kayu salib, Bu. Oh, dia Kalau segala Roh Kudus racun dia selamat atau tidak? Semua racun yang ada itu dia sudah kalahkan, Bu, di atas kayu salib. Dia sudah pakukan semua di atas kayu salib, Bu. Dia Termasuk kalahkan dengan apa, Bang? Sebentar dulu, Bang. Dia kalahkan dengan apa, Bang? Semua keinginan daging. Ya. Dia Bagaimana, Bu? kalahkan dengan apa, Bang? Bagaimana, Bu? Dia kalahkan dengan apa? Ya dia meminumnya semuanya. Dia mati meminum nggak? semua. Dia mati Racun nggak? berbicara. Ibu, minum tanya racun. dia mati nggak? Semua isi dunia Saya ini tanya, yang ketika dia meminumnya, yang- Bang, satu-satu, ketika Ibu dia nggak paham, meminumnya, Bu. Ya. Saya jelaskan biar Ibu paham. tunggu dulu, nggak usah dijelaskan panjang lebar. Ketika dia meminumnya, apakah dia mati? Ibu, Yesus itu tidak akan pernah bisa mati. Saya jelaskan ke Ibu. Tuhan Yesus itu tidak akan pernah bisa mati kalau dia tidak menyerahkan hidupnya kepada Allah. Dia tidak menyerahkan sendiri nyawa. Tanya, ketika dia minum racun itu, dia mati nggak? Udahlah, Bu. Ibu kayaknya nggak paham, Bu. Bukan. Kalau orang memahami Alkitab, Ibu, tidak bisa Ibu menggunakan logika Bang pikir Ibu. Maju, saya bertanya, ketika Yesus minum racun maut itu, racun mematikan itu, bunga karang itu, dia mati nggak? Dia tidak mati, Bu. Lah, Terus jadi yang kenapa, 3 hari itu dia ngapain, Bang? Pargoy di atas kayu salib. Makanya Ibu nggak paham. Dia menyerahkan hidupnya kepada Allah. Dia menyerahkan nyawanya. Oke, saya buka ini ya, Bang ya. Saya buka. Ya. Kalau dia tidak menyerahkannya, Bu. Ya. Sebentar, saya Dan buka, bisa Bang. mengambilnya kembali. Kalau Ya, orang sebentar, bisa saya buka, menyerahkan nyawanya, Bang. ini siapa dia? Bang, saya buka, Bang. Aduh, Ibu nggak paham, betul-betul nggak Ya, paham. saya buka ini. Saya buka sebentar. Saya buka. Nggak paham. Ibu mau ke room. Sebentar, Bang. Ya. Siapa Ibu nih? Sebentar. Oke. Katanya abang ini bilang Yesus tidak mati ya.
Dia mati setelah dia menyerahkan kepada nyawanya kepada Allah, kepada Bapaknya. Dia mati tidak? Iya, dia mati tidak? Ya dia mati, tapi bukan karena Dia racun itu. mati. Ya, ibu yang nggak paham. Dia Berarti tidak apa yang sudah tunggu dulu. Berarti minum kalau racun itu, Bu. sebentar, Bang. Ya. Sebentar. Ibu nggak paham, ibu Kalau nggak paham, Bu. dia Ibu nggak paham. kalau dia mati, Bang, berarti apa yang dia telah kalahkan? Buktinya aja dia bisa dikalahkan oleh maut. Yesus hidup kembali nggak, Bu? Dia bangkit kembali nggak? Sekarang intinya dia mati, Bang. Ibu mengakui bahwa Yesus telah mati ya di atas kayu salib ya. Ibu mengakui ya. Bukan. Menurut Nggak, ibu kau, mengakui. Yesus mati juga. Kalau banyak orang nggak mengakui Yesus itu mati di kayu salib. Ibu ngerti nggak? Berarti ibu nggak mengakui ya. Yesus bangkit nggak hari ketiga? Enggak. Nah, itu ibu nggak paham. Makanya kalau ibu nggak paham, kita diskusi kembali kenapa Tritunggal itu dijelaskan oleh siapa ya? Siapa Jadi yang menyampaikan? intinya, biar kita close yang soal kematian ini. Jadi intinya katanya Yesus ini tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Ternyata ketika Yesus minum anggur asam, dicocol dengan bunga karang itu adalah racun yang mematikan. Ternyata Yesus mati juga. Berarti dia bisa dikalahkan oleh maut. Saya turut prihatin, Bu. Saya mengasihi ibu ya. Saya berharap Roh Kudus akan menjamah ibu untuk ibu tuh bisa mengerti kebenaran firman-Nya, Ibu. Kita balik dulu. Enggak, ke saya 1 berdoa Yohanes Bu. 5. Itulah, Bu. Oke, kita balik ke 1 Yohanes 5. Ini orang ibu bilang kan ibu karismatik ya, tapi ibu nggak paham, ibu hanya Ya, percaya, kita balik ke 1 tapi Yohanes tidak 5. melakukan Oke. kata-kata. 1 Yohanes 5. Saya turut prihatin lah, Bu. Mohon maaf, saya turut prihatin. 1 Yohanes 5. Bagaimana, Bu? 1 Yohanes 5. Halo? Abang ada telepon, terima dulu, Bang. Bunyi tuh. Oh iya, tidak. Saya Terima dulu teleponnya. Ibu kabur lagi. Reject dulu teleponnya, reject. Nanda, Iya, reject dulu teleponnya. Biar Bang Bunda Nanda- Nora, aku tinggal sebentar 15 menit ya, Bunda Nora. Nitip dulu ya, Bun. Siap, lanjut, Bunda. Ya. Jadi ini dikatakan di sini, Silakan, inilah Bu. dia yang telah dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air tetapi dengan darah. Nah, kesaksian ini kasih tahu sama saya ini dari mana datangnya. Barakallah, Bang Pangeran. yang dari air dan darah ya. Halo? Iya, Abang karena ada Halo, telepon Ibu. loh, jadi noise. Ya. Oke, silakan buka lah, Bu. Silakan buka kalau bicara air dan darah. Coba bukalah, Ibu. Tentang saya minta kesaksiannya. Roma 5 Kesaksiannya ayat. dari mana? Bang, yang saya minta kesaksian Yohanes ini dapatnya dari mana? Halo? Bang, yang saya minta kesaksian Yohanes ini dapatnya dari mana, Bang? Halo? Aduh. Kesaksian Yohanes ini dapatnya dari mana, Bangku? Iya, kesaksian Jaringan. Aduh. Aduh. Naik lagi, Pak. Pak, naik lagi, Pak. Pak. Pak, naik lagi, Pak. Jaringan Bapak jelek. Oke. Mana dia? Memang nggak ada loh. Pak. Mana dia? Nggak ada deh. Daftar tamu nggak ada. Thank you, Bang Pangeran.
Mana gue? Ah, ini. Mungkin mudah-mudahan dia ya. Kita naikkan yang Kristen dulu ya. Bukan. Dia yang kasih data loh. Saya akan jamin kalau kalian kasih data sama saya, kamu akan tertampol dengan datamu sendiri. Dimarahin istrinya. Jadi gini Bu, ibu belum ada roh kudus di dalam diri ibu. Belum ada roh kebenaran di dalam diri ibu. Gimana mau ada? Orang rohnya aja bekerja sama dengan iblis kok. Makanya mencoba Yesus di padang gurun. Mana dia? Naik Pak, naik Pak, naik. Pak, naik. Nih, daftar tamu nggak ada ya. Namanya Macu tadi kan, Macu kan? Macu. Nggak ada. Macu. Macu minum racun. Iya, mungkin kena marah dia. Kena marah. Ya, begitulah ya. Kalau memaksakan Yesus mengajarkan doktrin. Kalau Yesus yang mengajarkan, seandainya pernyataan dari Yohanes tadi adalah pernyataan Yesus, ya, yang akan bersaksi nanti di surga adalah firman Bapa dan Roh Kudus. Yesus akan menentang perkataannya sendiri bahwa Tuhan itu tidak kelihatan dan suaranya tidak bisa didengar. Gitu loh. Maju sudah ke neraka. Aduh. Bang Macu, kirim permintaan naik. Jangan main-main dengan kuasa Yesus ya. Yesus tidak berkuasa. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 5:30. Cantik juga ya pakai topinya tuh, ha? Ya. Kalau seandainya ada yang jual topi apa itu, kasih tahu dong. Cantik juga. Sudah. Ya, musuhnya mereka itu adalah Bible mereka sendiri loh. Musuh nyata kita adalah orang kafir. Musuh nyata umat Kristen itu adalah Bible-nya sendiri. Pakai topi salib jangan. Lagi nyobain racun bunga kara. Ya mana dia ya? Hilang loh. Disalib istrinya. Ditelepon kepala gereja. Jadi nggak beli sempak gondrong. Alhamdulillah. Udah bisa nanti kita beli ya. Mudah-mudahan murah ya sempaknya ya. Mudah-mudahan murah. Berapa tuh harga sempak sekarang? 100 berapa tuh? 200-an. Kolor. Kan cantik ya. Kalau pakai topi tuh, ha. Cantik. Thank you, barakallah Bang Pangeran. Cantik juga pakai topi. Apa namanya? Topi bundar. Batik. Batik itu biasanya dari daerah Jawa ya, Solo ya. Kalau ada yang jual itu topi batik. Emangnya ajaran lu musuh-musuhan? Loh. Jangan kayak gitu. Thank you Rizky. Topi saya bundar ya. I love you. Topi buket. Ya buket namanya ya. Aduh gimana lah ini ya. Kemana dia woi? Ibu tidak mengerti. Itulah ibu. Tidak ada Roh Kudus di dalam hati ibu. Tidak ada roh kebenaran. Kalau nggak ada roh sama saya tidak akan bisa hidup. Blangkon namanya. Oh, Blangkon. Iya kan? Bagus itu. Ajaran pembini. Aduh. Thank you abang-abangku. Barakallah untuk yang sudah support gift ya. Masih minum racun dia? Iya. Mana dia? Bang Nandar lagi keluar sebentar. Entah mungkin anaknya ya. Karena kan hari libur ini kan.
Bunda selalu di hati. Makasih. Hama terkutuk naik ya. Nandar KO sama Edis. Edis tuh apa sih hebatnya ya? Modal congor doang ya. Naik Honoria. Jangan-jangan kau apa ya? Sering touch bell sama Edis. Ingat Kristen, ketika diskusi sama saya, kalian tidak bisa berkhotbah sama saya. Jangan pernah mengkhotbahi ibu gembala. Gak boleh ya. Pantang itu. Dosa kalian nanti. Sehat selalu Ibu Nora, iya. Bunda, ya. Gembala kambing. Saya gembala domba-domba yang tersisit. Enggak, sebenarnya kalian gak dikatakan domba. Domba itu hanya dikhususkan untuk Bani Israel. Kalian ini ngomong gak ya? Ngomong gak ya? Nah, bekas pilek, hidung merah. Ngomong aja Bun. Iya, di dalam Matius 15 nomor 24. Tidak patutlah mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan memberikannya kepada A. Nggak ada yang mau naik loh. Tetet gitu. Guguk. Yang mau naik silakan naik ya. Bang Nandarnya pergi pula dia. Ini dia. Halo Pak Macu, dapat telepon tadi. Pak Macu. Pak Macu. Pak Macu. Halo Bu. Ya, jaringan Anda tadi tidak bagus. Oke, kita Ya. gabung Bu. Ya, silakan. Muni seru juga ya. Ya, open cam lah. Saya buka open cam dulu lah. Ya. Tunggu Bu, saya buka open camnya dulu. Buka dengan open cam itu sama saja loh Pak. Open itu artinya buka. Iya, Saya open cam. biar Ibu Saya paham tunggu sendiri dulu, Pak. Bu. Saya nggak paham kan. Saya Ibu buka nggak open paham cam. soal Alkitab. Masalah open sama buka itu saya nggak paham. Tapi kalau Ibu nggak paham Alkitab, sama aja Bu. Saya paham kok. Jelas minum racun maut itu Gimana? tidak akan celaka. Gimana coba Bu? Yang pahamnya tuh yang mana Bu ya? Yesus Coba saya buka mengatakan, dulu. dengarkanlah hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ibu. Oke, tadi kita sampai mana ya? Oke, tadi saya dengar Ibu bicara lagi soal makan roti dan apa Bu? Tentang anak-anak itu? Oh, jangan lari ke situ, ke 1 Yohanes Usahawan itu, Pak. mau bicara sampai di mana lagi Bu? 1 Yohanes tadi, itu pernyataan Yohanes itu dapat dari mana? Oh gitu. Yes. Kan saya sudah bilang kan Ibu. Loh, kenapa mati? Tunggu dulu Bu. Oke, open cam. Oke, Open cam-nya mana? sudah Bu. Nah, udah. Ya, silakan. 1 Yohanes 5 ini pernyataan Yohanes dari mana dia dapat? Iya. Jadi Yohanes itu dia menyampaikan itu karena dia kan datang mempersiapkan jalan bagi Kristus dan memang dia datang untuk penggenapan firman Tuhan. Dia mempersiapkan jalan bagi kedatangan
Mesias anak Allah yang hidup itu, gitu ya Bu ya. Jadi kalau dia memperkatakan itu karena dia sudah tahu bahwa Yesus itu akan mati di kayu salib. Yesus Itu nomor kasih tahu dia mati di kayu salib. Bagaimana Bu? Yesus yang kasih tahu. Bagaimana Ibu? Yesus yang kasih tahu. Ibu ini, Ibu, ya oke lah, kita lihat sajalah ke Tritunggal lah. Nanti kita pelintir-pelintir kemana-mana nggak bagus Loh. ya. Biar Ibu paham. Yohanes, Yang mengajarkan soal jangan dulu. Yohanes tahu bahwa Yesus itu akan mati di kayu salib. Yang ngasih tahu Yohanes itu siapa? Sehingga dia tahu. ya Roh Kudus lah Ibu, ya. Ya pasti Roh Kudus lah. Roh Kudus lah yang memberitakan dia karena dia tahu tentang bahwa Yesus akan apa namanya? Oke, kita baca saja lah biar bisa tahu lah. Ya itu di kisah tentang Yesus ya, bahwa Yohanes itu sudah siapkan jalan bagi Yesus ya. Coba dibuka Alkitab dulu biar nggak salah Bu. Halo Ibu di mana ya? Halo? Halo Bang Nandar. Ibunya sudah keluar Bang Nandar. Halo Bang Nandar. Halo? Halo Ibu, sudah kabur ya? Iya. Jadi bagi pendengarnya Ibu sama Bang Nandar, itu sebenarnya ada di Yohanes ya, Yohanes 1 ayat 33 ya. Jikalau seorang Yohanes melihat roh itu di atasnya seorang dan tinggal di atasnya, dia itu yang akan membaptis dengan roh kudus ya. Jadi itu berbicara tentang bahwa Yohanes sudah datang mempersiapkan jalan bagi tangan Yesus. Nah mungkin karena ibu ini nggak ngerti, jadi berbicara bahwa seolah-olah bahwa itu perkataan Yohanes bukan perkataan Yesus ya, tapi itu sudah diilhamkan sebelum kedatangan Yesus. Kalau berbicara tentang Tritunggal itu sebenarnya itu sudah diatur ya, sudah diatur di Matius 28 ayat 19 ya. Jadi perintah Yesus yang terakhir sebelum terangkat ke surga itu dia bilang, pergilah jadikan seluruh bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan itu sudah jelas. Tapi kenapa kamu tidak percaya? Gitu loh. Kalau bicara bahasa Tritunggal, itu hanya bahasa yang diungkapkan oleh orang-orang kudus waktu itu. Tapi sebenarnya itulah yang menjadi satu yang tidak bisa terpisahkan. Bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan itu perintah Yesus yang terakhir, terangkat ke surga. Dan manusia itu datang, mengikut adalah perintah Yesus. Bukan perintah manusia, bukan perintah hamba Tuhan, bukan. Tapi perintah Yesus. Dan hamba-hamba Tuhan pun harus tunduk dan taat kepada apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Itu. Biar supaya tentang Tritunggal ini dipahami oleh semuanya bahwa sudah disampaikan tentang Tritunggal itu seperti itu. Bahwa Yesus yang memerintahkan langsung tentang tiga pribadi yang dalam satu itu. Dan tidak bisa terpisahkan. Makanya Yesus bilang begini, dosa bisa diampuni, menghujat Allah, menghujat Tuhan Yesus bisa diampuni. Tetapi untuk menghujat Roh Kudus, satu pribadi yang sebagai roh kebenaran itu dosa tidak akan bisa diampuni, baik di sorga, di bumi maupun di sorga. Tidak akan dapat diampuni. Karena yang berperan saat ini adalah Roh Kudus, yang akan menyelamatkan kita semuanya. Gitu. Jadi hati-hati kalau kita sampai
menghujat Roh Kudus. Ya. Orang yang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu ada penghujat Roh Kudus. Nah, itu yang berbahaya. Jadi sebagai seorang yang beriman, yang percaya, hati-hati jangan sampai kita menolak Yesus. Ya, karena Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Nah, kalau bicara Yesus sebagai anak Allah itu sendiri, itu ada di firman. Mungkin banyak orang tidak tahu. Yesus sendiri yang bilang, dia itu Tuhan. Tapi anehnya sampai saat ini banyak orang yang pakai Yohanes dasarnya tidak. Yesus sendiri yang menyatakan dia Tuhan. Halo Bang Nandar? Ya mungkin ada yang bilang dongeng, si iblis ya. Ini ayat Alkitab kita loh. Jadi yang menyatakan Yesus itu Tuhan adalah Yesus itu sendiri, ada di firman. Bukan perkataan Yohanes, tapi Yesus sendiri yang menyatakan dia Tuhan. Ya. Kalau memang ada yang mau diskusi silakan. Kalau mau tahu kebenarannya saya bisa jelaskan. Saya bisa buktikan ayat Alkitab mana yang menyatakan Yesus sendiri yang menyatakan dia Tuhan. Ya. Mungkin selama ini banyak yang menyatakan bahwa itu perkataan siapa? Yohanes atau Paulus yang menyatakan dia Tuhan? Gitu loh. Tapi ini adalah perkataan Yesus sendiri. Gitu loh. Iya, baca Yohanes 17 ayat 3. Jelas. 17 ayat 3. Coba saya baca Yohanes 17 ayat 3 dulu. Biar dipahami. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ya, banyak orang yang menganggap bahwa Yesus itu hanya sebagai utusan. Banyak orang yang menganggap bahwa Yesus itu hanya sebagai manusia biasa. Tapi dia sendiri menyatakan dia itu Tuhan. Ya, bukan perkataan Paulus. Kadang kesian juga Paulus, Rasul Paulus itu yang disalahkan, yang dihina-hina, padahal bukan. Sebenarnya ya, Rasul Paulus itu didatangi langsung oleh Yesus sampai matanya buta, ya, dan dia diperintahkan sebelum dia mengenal Ananias, ya, untuk membaptis dia. Itu sebenarnya perintah Yesus. Makanya Rasul Paulus pun sendiri dibaptis. Setelah dibaptis matanya melihat kembali, dan disitulah dia tahu bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, dan dia tidak pernah gentar sedikit pun membicarakan tentang kebenaran firman. Yesus itu Tuhan atau utusan? Bukan begitu Bang ya. Coba Bang naik saja lah. Mungkin minta Pak Nandar naik biar kita diskusi lah ya. Biar ini bukan framing ya, bukan framing. Tapi benar-benar apa yang dikatakan Yesus. Saya akan kasih tahu ayat Alkitab kalau ada yang mau berdiskusi ya. Ini roomnya Bang Nandar. Saya tidak sopan kalau saya menggunakan room Bang Nandar untuk berdiskusi sama semuanya. Tapi kalau saya menunggu ibu itu naik, biar pertanyaan Abang tentang Yesus itu hanya utusan, biar kita bisa bukalah ayat Alkitab bahwa ada ayat Alkitabnya yang menyatakan bahwa Yesus itu Tuhan, dan Yesus sendiri yang menyatakannya, bukan orang lain, bukan Yohanes, bukan Paulus. Tapi Yesus sendiri yang menyatakan dia Tuhan. Nah, mungkin banyak orang yang belum tahu ini, biar saya buka. Kalau ada yang ini ibu itu sudah naik, kalau mau diskusi soal itu ya apakah Yesus Tuhan dan bukan, boleh kita diskusi ya. Biar Bapak Ibu boleh tahu bahwa saya tidak framing di roomnya Bang Nandar ya. Yesus hamba Tuhan, ya. Dia datang sebagai hamba, Abang. Dia memang datang sebagai hamba. Tuhan, Lord, iya. Yesus itu datang sebagai manusia, jadi dia berhak disebut apa saja. Tapi sebenarnya dia Allah. Karena dia datang menyiapkan tempat dan dia akan kembali kepada surga. Dan orang yang datang dari surga saja yang disebut Allah. Yesus hamba Allah, bukan Tuhan, bukan Tuhan, ya. Dia Tuhan. Yesus sendiri yang menyatakan dia Tuhan. Itu loh, Bang. Nanti kita diskusi. Kalau Ibu tuh naik, ini topik menarik ya tentang apakah Yesus Tuhan atau bukan. Kita akan saya bisa membuktikannya.
bahwa Yesus sendiri yang menyatakan dia Tuhan, bukan kata Paulus, bukan kata Yohanes, bukan kata siapa-siapa, tapi dia sendiri yang menyatakan dia Tuhan. Yesus sendiri yang menyatakan dia Tuhan, ya, bukan kata nabi-nabi, bukan kata siapapun. Ya. Halo, oke lah. Nanti saya tunggu ibu itu naik, saudara semua, ya, supaya bisa kita sama-sama diskusi enak, diskusi yang baik, yang lebih rileks, tidak saling menghakimi, dan saya bisa mampu membuktikan itu bahwa bukan mampu ya, saya telah mendapatkan itu yang menyatakan Yesus itu Tuhan, ya, bukan, ya, Ya. Silakan. ya Bu. Ya, saya. Ayo, saya pakai akun lain, nggak apa-apa. Iya Bu, iya Bu, iya Bu. Oke. Ya. Diskusi apa Kita lagi? tadi, Bu, yang bisa ya, kita tadi kemana? Ke 1 Yohanes 5. Pernyataan itu dari mana? 1 Yohanes? Tadi kan 1 Yohanes 5. Ya. Pernyataan itu dari mana? Ya, ya, tadi kan saya sudah bilang nanti kita akan lihat di Yohanes juga, biar kita pahamkan. Ya, jadi tentang ini lah. Ya, biar kita lihat dulu ayat Alkitabnya yang biar tidak bisa paham. Iya. Iya. Itu ada di 2 Yohanes juga ya, dibilang barang siapa memiliki anak ia memiliki hidup, barang siapa tidak memiliki anak ia tidak memiliki hidup ya. Terus roh Allah dan roh bukan ya, siapa yang membenci ya? Itu ada di Yohanes 15 ayat 23 ya. Itu khusus 23 juga. Bukan, pernyataan Yesus datang itu dari darah dengan air itu siapa yang memberitahu kepada Yohanes? Kan tadi kan kita sudah jelaskan, Bu. Apa? Yohanes akan mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Yang pasti Yohanes tahu semuanya. Jadi kalau halo Ibu. Iya, saya dengar. 1 Yohanes 5. Nah, kita baca nih ya. Oke. Nah, ini dikatakannya begini. Saya jadi pakai akun ini, padahal akun ini bukan untuk diskusi nih. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian. Yang memberi kesaksian ini adalah roh, betul? Betul, 1000% benar, Bu. Roh siapa yang memberi kesaksian? Adalah roh kebenaran. Memberi kesaksian kepada siapa? Ya kepada ya Yohanes lah, biar supaya Yohanes. Bagaimana caranya roh memberi kesaksian? Ya. Ya, bagaimana caranya roh memberi kesaksian? Ya Yohanes harus benar-benar hidup di dalam roh, Bu. Bagaimana Yohanes caranya? ini, Dikatakan makanya di saya dalam jelaskan. Bible Anda, ujilah roh itu. Bagaimana caranya? Oke. Kalau berbicara tentang roh, Ibu, oke. Yohanes itu dilahirkan dari roh juga, Ibu. Ibu harus tahu itu. Roh apa yang melahirkan Yohanes? Nah, itu loh Elizabeth. Makanya kata Pali, kalau berbicara tentang itu, kita akan bicara kembali ke ibu pada waktu mengandungnya ibunya Yohanes. Ya. Kemana lagi nih? Lihat kan? Saya tanya, bagaimana caranya roh itu memberi kesaksian? Bagaimana caranya roh itu memberi kesaksian kepada Yohanes? Oke ya. Kita baca di Lukas 1 ayat 15, Bu ya. Biar Ibu paham dulu lah. Nanti kita pelintir kemana-mana, oke. Saya dengar Papi itu Lukas 1. Lukas 1 ayat 15. Oke, Bu ya. Biar kita itu lah, Bu ya. Oke ya. Lukas 1 ayat 15. Mudah-mudahan sebab ya inilah ada, Pak. Sebab ini Yohanes loh, Bu ya. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur dan minum keras dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Itulah. Itu sampai ayat 16 dan 17 dan ia akan berjalan dahulu Tuhan. Dalam roh dan kuasa. Ini Pak si siapa nih Yohanes?
Iya, akan berjalan mendahului Tuhan itu Yohanes, Bu. Mendahului Tuhan Halo? itu macam mana caranya tuh? Dia mendahului Tuhan tadi kan saya sudah bilang, Bu, ya. Dia datang mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Gitu loh, Bu. Ini katanya mendahului. Gimana caranya mendahului ini? Aduh. Saya nggak bisa open cam kalau yang ini ya. Tunggu Bang Nanda. Bu. Ya, open cam dulu lah. Dia ganti dulu lah, Ibu, biar lebih enak. Saya nggak bisa open cam kalau yang ini. Boleh, Bu. Oke. Jadi Ibu, apa yang Ibu dalilkan, Ibu tanyakan, saya sudah jawab ya. Saya sudah Coba jawab. dengar dulu Pak. Kita baca baik-baiklah dulu ya. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan. Di Ya. hadapan Tuhan. Iya. Maksudnya saling berhadapan mereka. Iya, benar. Oh, jadi berarti Yohanes sudah melihat Tuhan. Saling berhadapan, bukan Ibu, ya, bukan. Oh. Yohanes. Halo, aduh, Pak, ini terima dulu lah mengganggu teleponnya sekali. Pak. Telepon mengganggu sekali, tunggu ya. Iya, angkat dulu. Mungkin apa? Pinjol. Itu pinjol itu. Kita lanjut dulu. Bang Nandar, udah monitor kan? Saya ganti akun dulu. Ya jangan. Siap, Bunda Nora. Untuk karaoke nih. Ya, oke. Siap. Siapa yang telepon tuh? Itulah Bang Nandar. Saya juga nggak paham siapa yang telepon nih. Nanti. Ya itu Bang Macu. Bang Macu itu, bukan? Turun dulu, turun. Oke, siap. Tuh kan? Kok saya nggak tahu yang telepon, orang dirimu yang dapat telepon. Apa nih pemburu ini, apa nih? Pemburumu open cam. Maaf, saya Muslim, salah pencet, Ustaz. Baik. Ya, Pengantin Di mana di itu situ? adalah kita sendiri. Di mana di situ dikatakan dia sebagai Tuhan? Tasya, saya bukakan Tasya ya. Dalam sini bahwasanya enggak mempercayai dia sebagai Tuhan. Coba kita lihat. Mana coba? Nih, ini kan Wahyu 19, nih ya. Wahyu 19, nih ya, perjamuan bentar. Perjamuan kawin anak domba. Di sini bukan mengatakan dia sebagai Bentar. Katanya tadi kamu tidak mau baca Alkitab. Kenapa baca Alkitab? lah. Karena Tasya berbohong menyampaikan firman Tuhan. Kok berbohong? Berbohong apanya berbohong? Oke, tadi saya tanya yang Buktikan mengatakan. kebohongannya di mana? Oke, sebentar. Tadi yang mengatakan Yesus Tuhan itu siapa dalam konteks ini? Percaya sebagai Tuhan siapa? Anak domba. Iya, anak Yang domba mengatakan- itu kan Tuhan Yesus. Yang mengatakan Yesus percaya Yesus sebagai Tuhan siapa? Ya orang Kristen. Tasya kan? tuh. Enggak dalam konteks ini. Tadi ketika Tasya membacakan yang mengatakan percaya Yesus sebagai Tuhan siapa? Iya, Tuhan Yesus. Oke, kita lihat. Di sini bentar ya. Aku ini. Di sini nih, ini Wahyu. Lalu aku langsung baca ke nomor ke-9-nya ya. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan ke anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar. Dan perkataan-perkataan dari Bapa, bukan dari Yesus. Maka Iya, tersungkurlah Bapak itu aku. apa? Bapak itu apa? Sebentar dulu Tasya. Oke, ya. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku, ini kata Yesus, aku Yesus ini adalah tidak hamba. ada situ Yesus, Lah, itu adalah aku ini siapa? Yohanes. Aku itu Yohanes. Bukan Yohanes. Di mana Malaikat bisa itu. mengatakan? Malaikat siapa? Malaikat siapa? Oke, kita buktikan bahwasanya ini. Oke, nih coba kita lihat ya Tasya.
Nih, ini sama halnya seperti ini nih. Kedatangan Tuhan Yesus di Wahyu juga nih. Di sini banyak bapak-bapak gereja juga mengatakan ini malaikat Yesus. Coba kita lihat perkataannya sama di sini. Sesungguhnya aku datang kepada nih ya. Ini memang malaikat. Jangan Memang loncat-loncat malaikat. dulu, kita fokusnya ini Wahyu 19 Oke. aja ini, Bang. Iya kan Wahyu 19 ini, makanya kan tadi aku bilang. Nih, di sini sekarang kalau Tasya mengatakan itu malaikat Yohanes, tahu dari mana? Bentar. Karena ini menceritakan tentang perkawinan anak domba. Lalu di sini Iya. dikatakan, iya sebentar, di sini dikatakan, kan Tasya tadi mengatakan percaya Yesus sebagai Tuhan. Sedangkan di sini dikatakan, aku adalah hamba sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah siapa nih? Terus? Sembah siapa, Tasya? Coba baca dulu, sembahlah siapa? Iya, oke. Allah. Allah itu apa menurutmu? Tuhan lah. Tuhan. Hah? Tuhan. Tuhan. Allah itu apa dalam Alkitab? Coba jawab. Oke, mau aku jawab pakai Alkitab lagi? Iya, silakan. Allah itu Oke, apa? bentar ya. Ah. Allah itu apa? Kan kita kayak gitu ya jawab pertanyaan. Iya, Allah itu apa? Silakan. Oke. Bentar ya. Tasya percaya Bible kan? Iyalah. Kalau Oke. tidak percaya, saya mualaf lah. Aku jawab. Bentar ya. Nggak bisa naik. Ini lagi mau berdua dia. Dia nggak mau Jangan ada teman yang ini. naik. Nih, aku jawab ya. Allah itu siapa? Kita lihat. Allah itu adalah pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa. Lah, Salah. Ini gue kasih tahu Allah itu apa. Kamu kalau bahasa Indonesia tuh tidak benar. Wahyu 4 ayat 24 dibuka. sia sebentar dulu. Saya ini Itu sekarang saya adalah udah pakai Allah. Bible. Wahyu 4 ayat 24. Bapak ini Allah bukan? Saya tanya, Bukan, Bapak ini itu Allah bukan? jawabannya, bukan itu jawabannya. Bapak ini Allah atau bukan? Bukan itu jawabannya. Kan Saya bertanya, tanya, Allah itu saya tanya apa? dulu. Saya tanya dulu, Bapak ini Allah atau bukan? Sebentar dulu. Kamu buka dulu Yohanes 4 ayat 24. Saya tanya dulu, Tasya, tolong Udah, kejujurannya, buka dulu. Bapak ini Allah atau bukan? Bapak itu Allah, tetapi itu bukan Nah, jawabannya. Bapak Yang ini tepat. Allah. Oke, Bukan itu, sebentar. bukan. Lah, Bentar dulu. ini kata Yesus loh. Dengar dulu. Wahyu lagi Yohanes 4 ayat 24. Coba buka dulu. Iya, sebentar satu-satu. Buka dulu. Nah, tadi suruh saya menjawab. Ini mau saya menjawab atau enggak? Itu bukan jawaban yang benar. Lah, Itu ini bukan- perkataan Yesus nih, coba. Pada waktu itu Bukan. berkatalah Yesus. Bukan. Kamu bisa Berarti nggak ini bukan bahasa perkataan Yesus? Indonesia? Ntar dulu, kamu bisa nggak bahasa Indonesia dengan Yang baik? berkata ini Kalau- Yesus atau kalau siapa? orang bertanya ini, ntar dulu, kalau ada orang bertanya, Ya. makan adalah, pasti kan ada kata adalah. Makan itu adalah supaya Yang bisa berkat- kita kenyang. Seperti itu kan jawabannya. Nah, kalau ditanya Ah. Allah itu apa, kamu harus cari jawabannya. Ya, ini Kayak saya begitu. jawab. Saya jawab Bukan, ini itu berkatalah jawabannya Yesus. bukan. Lah, Bukan ini jawabannya perkataan Yesus begitu. kok. Aku Nih, saya bersyukur. kasih tunjuk nih. Saya Oke, kasih di tunjuk mana? jawabannya. Allah itu adalah roh. Barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, Tuhan Yesus itu adalah roh itu sendiri, yaitu Bapa itu sendiri, Allah itu sendiri. Gitu. Tasya, yang gua tanya, lu kan pertanyaan lu tadi kan lu paham nggak dengan pertanyaan lu tadi, Tasya? Apa? Lu mengatakan tadi apa? Siapa Bapak itu? Apa? Siapa Allah itu? Benar? Mana ini suaranya? Mana suaramu? Iya, pertanyaan Tasya tadi ingat nggak pertanyaannya Tasya? Tadi Tasya mengatakan, coba jelaskan siapa itu Allah. Ya, Saya itu bilang. kan Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh. Gimana sih? Jadi, yang Menurut dimaksud Tasya, ini, Tasya dengerin dulu. Tasya mengatakan, siapa Allah itu? Saya bilang Allah itu adalah Tuhan. Kata Tasya bukan. Coba Tasya tunjukkan satu iya kata. Tuhan, tetapi saya tanya eksistensinya dia itu apa? Ya kalau eksistensinya memang roh. Pertanyaannya cuman bukan itu. Tadi Tasya bilang Allah itu Tuhan atau bukan? Saya bilang Tuhan, Ya, kata Tasya Tuhan. bukan. Tuhan, Nah, berarti siapa bilang berarti bukan? Saya berarti kalau bilang, Tasya mengatakan maksud Tuhan, saya itu eksistensinya loh. Kak Tasya, aku nggak bicarakan eksistensi Bapa atau Putra. Ntar dulu, ini nggak Yang pecah kita setengah, bicarakan,
yang kita bicarakan siapa sosok tersebut. Terus? Bentar dulu, gua ganti dulu sound. Nah, tadi Tasya mengatakan Sabar, Allah itu bukan sabar. Tuhan. Ya, Di sabar, mana gua data yang pakai mengatakan soundcard Allah dulu. bukan Tuhan? Sabar, gua pakai soundcard dulu, kakak kecas nih. Sabar. Bentar, sabar. Gua lagi mau ngecas kakak bisa kecas ini. Ini gua pakai. Tasya, silakan. Silakan. Tadi kita nggak membicarakan tentang eksistensi loh. Yang kita bicarakan siapa sosok. Iya, itu kan harus tahu dong eksistensinya apa. Bukan eksistensi. Contohnya kayak gini Tasya, misalkan siapa Tasya? Tasya adalah manusia yang berupa perempuan. Bukan bicarakan eksistensi. Tapi siapa sosok tersebut? Yang ditanyakan apa? Jawabannya Yohanes 4 ayat 24. Allah itu adalah roh. Ya, itu baru benar. Karena itu adalah Itu jawaban. eksistensinya Sebagai- Tasya. Iya, itu Oke. yang tanya. Saya bertanya kepada Tasya, Apa? Allah itu Tuhan atau bukan? Tuhan dong. Tadi Karena Tasya itu mengatakan. roh. Gimana sih? Berarti Tuhan. Berarti ketika di dalam konteks wahyu tadi, Yesus menyuruh menyembah kepada siapa? Tidak ada Tuhan Yesus, mana kata Yesus di situ? Astaga. Tasya, kalau kita bicara wahyu itu memang sosok malaikat. Tetapi Iya. Tasya boleh buka dalam Catholic Identity, bahkan bapak-bapak gereja itu sepakat bahwasanya itu adalah malaikat Yesus. Makanya, Sebentar. Sejak Nah. kapan Yesus jadi malaikat? Tasya, coba kita baca nih ya. Kita baca ya, Di Tasya. mana ayatnya bahwa Yesus itu adalah malaikat? Bentar ya. Nah, di mana? Oke, bentar ya. Iya, di mana? Ya sebentar. Iya, di mana? Masa malaikat? Astaga. Tasya, aku tanya. Ketika di konteks wahyu ini, Yesus sudah terangkat ke surga atau masih dunia? Penulisan wahyu ini. Udah dong. Kan itu tentang kedatangan. Sudah terangkat. Oke, benar ya, sudah terangkat ke surga ya. Nah, di sini, bentar. Di sini membicarakan tentang kedatangan Tuhan Yesus. Nah, dia datang ini. Mana? Itu udah perikop beda. Lah, kita kan nanti kalau dibawakan satu ayat nggak boleh. Kita baca dari satu perikop. Kedatangan siapa nih? Sekarang saya tanya. Bentar dulu. Ini kedatangan dia dalam bentuk manusia atau dalam bentuk roh? Atau dalam bentuk malaikat? Katanya kamu fokusnya Wahyu 19 itu tadi ayat 6. Iya kan? Loncat. Oke, kita balik lagi nih. Saya ngikutin Tasya deh, nggak apa-apa. Wahyu berapa? 19 ya? Oke. Bentar ya. Apa di Wahyu situ? 19. Di mana? Oke. Di sini. Oke, di mana? Di situ tertulis Yesus itu adalah malaikat. Cepetan, di mana itu? Tasya, anak domba ini didefinisikan kepada siapa? Gimana? Dulu tunjukkan dulu Yesus. Enggak, itu sebentar. malaikat. Saya harus komitmen dulu. Anak domba ini disematkan kepada siapa? Udah jawab dulu. Yesus itu malaikat. Sepakati dulu dong. Karena kau Enggak, sendiri sepakati dulu. mengatakan Yesus itu adalah malaikat. Tidak mau, Jan. Iya, sepakati dulu. Anak domba ini disematkan kepada siapa? Gimana? Yesus itu adalah malaikat. Buktikan. Saya akan menjawab, tapi Tasya harus mensepakati dulu. Anak domba ini disematkan kepada siapa? Anak domba itu adalah Tuhan Yesus. Nah, Yesus ya. Anak domba itu disematkan kepada Yesus, benar, bukan kepada Yohanes. Nah, Yohanes 1 ayat 29 kan di situ Yesus kan anak domba, ya toh? Nah, berarti anak domba itu disematkan kepada siapa? Tuhan Yesus, anak domba. Tuhan Yesus, bukan kepada Yohanes ya. Kita buka datanya, Tarinda. Di sini kita lihat, bentar aku nih. Fokusnya ya itu ya, enggak boleh loncat-loncat. Kalau Ya, nanti juga fokus ke ini ya. Nih, coba kita lihat. mana Yesus itu Oke. adalah malaikat. Buktikan Di sini, dulu. sebentar. Sudah jawab kamu. Sekarang ganti. Iya, ini saya akan menjawab.
Oke. Makanya kan saya tanya, kitab Wahyu ini Yesus masih di dunia atau sudah terangkat ke surga? Terus? Ya sepakati dulu penceritaan jawab tentang dulu, kitab apa? Wahyu ini. Apa? Oke, di sini tentang perjamuan kawin anak domba. Anak domba tadi siapa? Tuhan Yesus. Tetapi itu Yesus. tentang Oke. Kita bacakan. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti derau guru. Yang hebat katanya haleluya, karena Tuhan Allah kita bukan Tuhan Yesus kita. Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan Berarti, pengantinnya telah bentar, apa sih? kan kamu mengatakan di situ Tuhan Allah. Nah, perjamuan kawin anak domba, apakah Ya. itu sama dengan Allahmu? Kenapa? Hah? Apa itu sama dengan Allahmu? Kok kenapa larinya jadi ke bahasan Allah? Dalam Kristen itu, Yesus itu disebut Tuhan Allah. Jadi Tuhan Di Allah mana itu Yesus? tetapi itu merujuk kepada Dia sendiri, ya. Di mana Yesus mengatakan dirinya adalah Allah? Oke, Yesus Di mana? Bukan. Sebentar. Yohanes 14 ayat 10. Apa? Nah, nih ya. Kamu percaya kan bahwa Allah itu Bapa? Percaya. Oke, nih. Yohanes berapa? 14 ayat 10. Tidak percaya Baca. aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Nah, ketika ayat yang ke-7 dikatakan di sini, mengenal aku pasti juga kamu mengenal Bapakku. Mengenal aku yang sebagai datang dalam wujud manusia, kamu juga mengenal Bapakku atau rohku. Karena Bapa itu adalah roh yang ada bersemayam dalam tubuh jasmaninya. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Jadi Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Ya. Oke. Apalagi? Berarti dengan Tasya izin ya, boleh saya menjawab? Oke, silakan. Oke, Tasya membawakan Yohanes 14 tuh teman-teman Mungkin Kristen. dong. Masa begitu Enggak. sih? Sebentar, iya, karena aku mau nunjukin data dulu. Gini Tasya, teman-teman Kristen kalau menuhankan Yesus memakai Bible, nggak bakalan bisa. Saya akan buktikan. Pertama apa? Pertama, di dalam Markus 14 nomor 65, Lukas 24 19, Yohanes 6 14, Yohanes 7 40, Yohanes 9 17, Yohanes 4 19, Matius 21 11, Lukas 7 16 mengatakan Yesus itu hanyalah nabi dan utusan. Oke. Kamu bilang kan Tuhan Yesus itu adalah malaikat, di mana dia tertulis? Lah kan tadi larinya ke Yohanes 14, sekarang ke malaikat lagi. Ini mau bahas yang mana? Ini mau bahas Gimana? tentang malaikat tadi atau giliran mau bahas Yohanes 14 malah lari sih? Kan kita mau bahas Yohanes 14 tadi. Kata Tasya, Yesus dan Bapa itu adalah satu. Bener nggak? Bentar dulu, saya mau tanya. Di mana kamu mengatakan Yesus itu adalah malaikat? Cepetan. Alamak, tadi orang mau bahas itu, Tasya larinya ke Yohanes 14. Saya akan buktikan. Saya bilang Tasya, saya akan buktikan nggak ada satu perkataan pun yang mengatakan Yesus itu adalah Bapa. Di mana dong? Tulis Oke, sebentar. Saya jawab ya. Malaikat, ya. Silakan. Oke. Pertama Yohanes 14. Saya pakai Bible loh. Kenapa panik pakai Bible di sini? Saya akan bahas satu-satu. Ya, di Tasya mana? mengatakan Yesus dan Bapa adalah satu. Iya, Padahal iya. Yesus nggak pernah dengan sendirinya mengatakan aku adalah Bapa. Nggak pernah. Kita buktikan. Kita baca satu perikop. Ini judul perikopnya adalah rumah Bapa. Diam dulu. Karena gini, Tuhan itu roh ya. Tuhan itu roh. Nah, dia datang dalam wujud tubuh jasmani. Makanya dia tidak mungkin mengatakan aku adalah Bapa. Makanya kebanyakan dia mengatakan Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Itu yang dia penting dia katakan. Begitu, Ferry. Tasya, Ini Kalau murid Kristen begitu.
Tasya lupa. Kalau misalkan aku dalam Bapa dan Bapa dalam aku, murid-murid juga di dalam Bapa. Yohanes 17:21, supaya mereka menjadi satu ya Bapa, sama seperti aku dan sama seperti engkau ya Bapa. Tetapi Tasya, sebentar Tasya. Tetapi satu di sana bukan satu pribadi, melainkan satu pengembalaan. Saya ajarin Tasya nih. Satu pengembalaan. Makanya coba kita lihat Yohanes. Sebentar Tasya, kita buka. Aku buktikan bahwasanya itu satu pengembalaan, bukan satu pribadi. Kita buktikan. Di dalam Yohanes 12 nomor 44, kita lihat ya. Di mana? Di mana Oke. malaikat itu adalah Yesus? Sebentar. Di mana? Ya sebentar satu-satu. Nih, di sini tetapi Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Tetapi percaya kepada Dia yang telah mengutus aku. Tasya mengatakan satu pribadi. Tasya lupa baca di Daniel pasal 9 nomor 10. Nabi-nabi pun juga satu. Malaikat. Tasya harus pahami itu. Dan itu satu pengajaran. Makanya di Al-Quran juga dikatakan seperti itu. Contohnya di dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Contohnya di dalam surah Ali Imran di ayat ke-31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Makanya dikatakan satu. Very. Malaikat kamu kan mengatakan Yesus adalah malaikat. Di mana ayatnya itu berbunyi seperti itu? Dia adalah malaikat. Makanya Tasya, tadi ketika saya mau bahas malaikat, Tasya larinya ke Yesus dan Bapa adalah satu. Kan nggak nyambung. Ini kita mau lengkapnya kemana? Ayo di mana? Malaikat. Yesus itu adalah malaikat. Di mana? Saya tanya dulu, ini pembahasannya mau apa? Ya di mana? Yesus itu adalah malaikat. Buktikan dulu itu. Baru kita Ini pembahasannya mau di dalam kitab Wahyu tadi atau mau lari ke Yohanes 14? Sepakatin dulu dong. terserah di mana. Yang penting kau menemukan bahwa Yesus itu adalah malaikat di mana. Tasya, sebelum saya menjawab, sebelum malaikat atau Yesus itu. Nah, macet kan dia? iya aku bertanya, aku minta kesepakatan dulu. Karena memang Aku minta Yesus itu bukan kesepakatan. malaikat. Di mana? Tasya, Nah, saya minta di mana? kesepakatan dulu. Tasya mau dibahas yang di Wahyu tadi atau di kitab Yohanes? Di mana? Ya Malaikat. sepakatin Yesus dulu itu dong. Nanti saya bahas ke sana, Tasya larinya ke Yohanes lagi. Yesus adalah malaikat di mana? Oke, berarti larinya ke Wahyu 19 tadi ya? Ya terserah di ayat manapun kamu harus cari di mana. Lah karena kan tadi saya... Oh minta di ayat manapun, oke. Nah, Yesus adalah malaikat di mana? Oke, bentar ya. Saya tanya dulu. Penulisan kitab Wahyu ini ketika di Pulau Patmos, mimpi daripada Yohanes di Pulau Patmos, ini Yesus masih di dunia Udah atau sudah jawab terangkat? dulu, cari-cari dulu lah. Ya saya sudah, gini, saya akan menjawab. Tapi saya minta kejujuran Tasya. Penulisan kitab Wahyu ini, Yesus masih di dunia atau ketika Yesus sudah terangkat ke surga? Dulu, karena kan kamu kan bertanya sama saya sudah Ya. jawab. Sekarang saya balik bertanya. Di mana kamu mengatakan Yesus adalah malaikat di mana? Itu aja, sesimpel Yesus itu. adalah malaikat. Ya, kan kamu sendiri mengatakan Oke. kan Yesus itu adalah malaikat. Ya bentar. Nah, Bentar ya. gak bakalan ada tuh. Seharusnya Tasya sepakati dulu penulisan kitab Wahyu ini, Yesus masih di dunia atau sudah terangkat ke surga. Kita lihat. Di sini judul perikopnya adalah kedatangan Tuhan Yesus. Kita baca dari satu perikop Tasya. Saya akan buktikan yang datang ini adalah malaikat Yesus. Kita buka dari satu perikop. Kedatangan Oke, di Tuhan mana? Yesus. Wahyu berapa itu? Sebentar, Wahyu berapa? Takut ya. Makanya saya minta kesepakatan dulu Tasya. Wahyu Penulisan berapa? kitab Wahyu. Itu kedatangan. Bentar. Di sini Nah. tertulis apa? Kedatangan Tuhan Yesus, bukan kedatangan malaikat Kedatangan Yesus. Tuhan Yesus. Nah, di dengerin mana? dulu. Di malaikat. Ayo. Nah, makanya nanti tertulis, itu akan merujuk, Yesus akan adalah malaikat. Iya, dengerin dulu, nanti akan merujuk kedatangan Tuhan Yesus itu dalam bentuk manusia atau dalam bentuk malaikat. Nah, Nanti akan di merujuk mana? ke sana. Di mana? Buktikan dulu di situ tertulis. Iya, dengerin dulu. Kita ngomong nggak boleh ngomong mulu.
Gimana kalau begini macet udah mulai ketawa-ketawa dia. Ya ini saya mau jawab, Tasya nggak kasih. Aduh. Ayo, di Makanya mana? kan saya bilang, kitab Wahyu ini penulisan waktu Yohanes mimpi di Pulau Patmos. Dan Wahyu sudah posisinya sudah terangkat ke surga. Makanya di Iya, sini di mana? kedatangan Tuhan Yesus. Nah, tadi kan kamu Kita- bilang Yesus adalah malaikat. Gimana dong? Ya ini makanya saya mau baca. Ya Allah. Berarti kamu salah karena di situ bukan Astaga. tertulis kedatangan Tuhan Yesus di situ, bukan kedatangan malaikat Yesus. Itu. Saya tanya Ah. Tasya, kedatangan Yesus dalam kitab Wahyu itu dalam bentuk manusia atau dalam bentuk roh atau dalam bentuk malaikat? Mana ada bentuk malaikat? Ya ilah. Dia bentuk tubuhnya sendiri lah. Dia datang. Dalam bentuk apa? Ya tubuhnya sendiri. Dia Dalam bentuk dirinya manusia sendiri. berarti. Dalam bentuk roh. Gimana sih lu? Roh itu malaikat bukan? Enggak lah. Oke, Karena- saya minta datanya. Bentar. Itu adalah sumber roh. Ya. Hmm. Oke, bentar. Kita buktikan. Di sini dalam bentuk Tidak ada. malaikat. Yesus adalah malaikat dah. Oke, di sini sebentar. Itu bisa Nih, dibuktikan. kedatangan Tuhan Yesus. Iya, sebentar. Di sini dikatakannya kaki malaikat. Malaikat ini siapa, Tasya? Aku tersungkur di depan kaki malaikat ini. Kaki malaikat ini malaikat siapa? Ya malaikat yang menyampaikan firman Tuhan. Malaikat kepada siapa? Malaikat siapa? Jawab Tasya. Malaikat siapa ini? Yohanes. Malaikat yang menyampaikan itu kepada Yohanes. Malaikat siapa? Malaikat siapa? Malaikat siapa? Mana tertulis itu? Di situ jelas kedatangan Tuhan Yesus. Nah, kenapa kamu rubah-rubah malah jadi malaikat? Oke, saya tanya. Kedatangan Yesus di sini dalam bentuk apa? Ayat-ayat Alkitab. Di sini kedatangannya Yesus dalam bentuk apa? Oke, kita baca dari awal. Lalu iya. Makanya saya mau baca, diam dulu. Orang mau baca nggak? Mau diem. Bentar, kamu kan menipu di sini. Kok menipu sih? Iyalah. Ini saya baca satu Jelas-jelas di perikop sini tertulis Tasya. kedatangan siapa tuh? Kedatangan Oke, kalau gitu saya minta Tasya, ayo, di mana ayo. para bapak-bapak gereja yang mengatakan Peri, bahwasanya dalam Peri. kitab Wahyu itu bukan malaikat Yesus yang turun. Peri. Minta data satu bapak-bapak gereja saja yang mengatakan dalam kitab Wahyu 22 itu bukan malaikat Yesus. Karena Mana? setahu saya, di Kamu dalam tahu Catholic nggak? Identity pun mengatakan itu malaikat Yesus. Di situ tidak ada malaikat Yesus. Masa malaikat Yesus? Coba buktikan di Ya mana? memang nggak ada secara letterlek dituliskan Yesus dalam bentuk malaikat, memang nggak ada, tapi di sini dikatakan malaikat. Makanya dengerin dulu, seorang mau baca Tasya. Nih, Mana nggak ada. coba kedatangan Tuhan Yesus. Lalu ia berkata kepadaku perkataan-perkataan ini dan benar, dan Tuhan Allah yang memberikan roh kepada para nabi telah mengutus malaikat untuk menunjuk kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Kita baca satu abis nih ya. Sesungguhnya aku datang, bersegera berbahagialah orang yang menuruti segala perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Dan aku Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur depan kaki malaikat. Malaikat siapa nih Tasya? Oke. Yohanes ini tersungkur di kaki malaikat siapa? Sebenarnya Tuhan Yesus itulah yang mengutus malaikat. Lah jawab, lah orang di sini Allah kok Yesus. Loh, loh. Inilah wahyu Nah, ini Yesus Allah. Kristus. Dengar dulu. Ini Tuhan Allah, bukan Tuhan Yesus. Di sini penulisannya Tuhan Yesus atau Tuhan Allah? Yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya olehnya, ia telah menyatakan kepada hambanya Yohanes. Di sini Tuhan Allah atau Tuhan Yesus? Bang, kamu dengar Kalau gitu, ini? oke, kalau gitu perikopnya saya ganti aja. Tuhan Allah bukan Tuhan Yesus. Kok beda di sini Tuhan Yesus, ini Tuhan Allah? Gimana sih? Nah, Kamu nggak ngerti. Udahlah, kamu turun aja lah. ini enggak, ini Tuhan Allah atau Tuhan Yesus tulisannya? Hah? Yang mengutus ini tulisannya Tuhan Allah atau Tuhan Yesus? Lah, Tuhan Allah itu kan Tuhan Yesus, gimana sih lo? Nah, makanya saya minta satu data saja yang mengatakan Yesus itu adalah Bapa. Silakan Tasya.
Aku dan Bapak adalah satu. Melihat aku melihat Yohanes 10:30. itu data-datanya. Tasya ketika Oh, Udahlah, oke. kamu turun. Yohanes Enggak, kamu tuh repot gua ngadepin dah. Ini ya, gua kasih tunjukin ayatnya lagi ya. Yesus adalah yang pengutus itu, pengutus malaikat. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya. Kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikatnya yang diutusnya. Berarti malaikat ini diutus Tuhan Yesus. Ia telah menyatakan kepada hambanya Yohanes. Artinya malaikat itu bukan Tuhan Yesus. Gimana sih? Udah capek gua ngadepin. Jadi nggak usah ngarang-ngarang gitu loh. Nggak suka saya ngarang-ngarang begitu. Mana ya? Oke. Panik gigimu yang panik. Tidak ada itu saya panik. Karena gini, dia itu sudah mempelintir ayat Alkitab, makanya saya turunkan. Karena dia tidak bisa membuktikan bahwa Yesus itu adalah malaikat. Kalau seandainya Yesus adalah malaikat, saya akan murtad sekarang. Tidak ada itu ayatnya yang mengatakan bahwa Yesus adalah malaikat. Baik, selamat siang. Siang juga. Bisa on cam? Baik. On cam. Oke, baik. Iya dong. Oh, harus on cam. Harus. Ya, silakan. Oke, agamanya apa, Bang? Aku Islam. Oke, silakan. Oke, baik. Kita lanjutkan yang tadi ya. Kita lanjutkan. Tadi kan Kak Tasya bilang nih bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, betul? Betul. Baik, coba buka di dalam Matius 12 nomor 15 coba. Matius 12 nomor 15. Matius 12 ayat 15. Oke. Sudah. Coba Ya. baca apa perikopnya coba. Yesus hamba Tuhan. Terus? Baik, ketika Yesus menjadi hamba Tuhan, apakah Bapa itu hamba Tuhan? Betul. Karena akulah dia. Sabar, aku punya ayatnya untuk menjawabnya. Nih. Gak usah ketawa gitu, gue turunin lu. Silakan. Gak bisa menghargai lu. Nih, Yesaya 43 ayat 10. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hamba aku yang telah kupilih supaya kamu tahu dan percaya kepada aku dan mengerti bahwa aku tetap dia. Di sini hambaku siapa? Seseorang yang apa di sini? Enggak, gini. Itu perkataan siapa itu? Itu perkataan siapa itu? Itu perkataan siapa? Di sini hamba siapa? Iya, itu perkataan siapa? Di sini hamba siapa? Iya, itu perkataan siapa? Ya perkataan dia sendiri, hamba siapa? Perkataan siapa? Dengar dulu di sini hamba siapa? Terus Enggak, itu perkataan siapa? Itu perkataan Yesus. Sedangkan aku menunjukkan perkataan Yesus. iya, perkataan Tuhan Yesus. Mana ada perkataannya Tuhan Yesus di situ mana? Nah ya ini, apa nih hamba siapa? Di dalam Yesaya itu tidak ada bahwa Yesus itu berkata. Kalau memang ada, silakan tunjukkan di dalam Yesaya. Saya tanya dulu di sini, kita menjelaskan. Enggak, saya tanya. Kamu mengikuti perkataan Paulus apa perkataan Yesus? Perkataan Tuhan Yesus dong. Perkataan Tuhan Yesus, baik. Apa perkataan Tuhan Yesus di sana, Pak? Ada nggak perkataan Tuhan Yesus di Yesaya? Ada nggak? Di sini siapa? Mana ada, mana? Di sini nih. Mana? Di dalam perkataan Yesus itu terdapat di dalam Injil. Injil itu ada 4, Markus, Lukas, Matius, Yohanes. Baru di situ ada perkataan Yesus.
Baca dulu di sini siapa? Enggak, itu baru perkataan Yesus itu berada di dalam 4. Itulah yang disebut Injil. Udah baca dulu di sini siapa? Hambaku. Itu perkataan siapa? Itu perkataan siapa? Nggak bisa diajak diskusi kau. Udah jelas-jelas di sini loh. Baca ya. Di sini walaupun dikatakan hamba, Bapak itu mengatakan apa? Aku tetap dia. Artinya dia walaupun dia sebagai hamba, aku tetap dia. Ngerti ya? Walaupun dia disebut hamba, aku tetap dia. Artinya dia adalah Bapak itu sendiri. Jadi dia datang itu mengosongkan dirinya untuk mengambil rupa seperti hamba. Pusing. Baru keluar dari goa singa, ketemunya macan. Itu ternyata. Bukan panik, dia itu tidak menghargai. Ketika saya memberikan jawaban, dia ketawa-ketawa kayak orang stres. Halo, selamat malam. Selamat siang. Selamat siang, Bang Edo. Halo. Udahlah, Bang. Udahlah, turun dulu lah. Daripada surga kayak bidadari mah. Selamat siang. Selamat siang, jangan premi-premi Alkitabmu kau ini. Hah? Bikin malu kami Kristen kau ini. Tak usah kau ini tak usah. Alkitabmu kau bohongi. Sebentar, on cam, bisa on cam. Alkitabmu bohongi, kau bohongi Alkitabmu. Orang yang bilang begitu karena kau ini. Jangan kau muncul-muncul seperti di Komal begini. Memalukan kau. Apa kau memalukan? Ketek-ketek naik kayak orang keserupan. Astaga Tuhan. Ya Tuhan, cobaan apa ini Tuhan? Mimpi semalam ya Tuhan, kenapa manusia-manusia berwujud iblis ini semua naik? Ya Tuhan, manusia-manusia berwujud iblis semua yang pada naik. Astaga. Tenang-tenang dulu lah, minum air dulu sebanyak-banyaknya, minum air dulu, menenangkan jiwa saya. Orang tidak ngapa-ngapain, di berkotek-kot. Kacau juga ini orang-orang ini, ya ampun. Gue pakai kacamata deh, biar cakep. Siapa tahu yang naik udah nggak iblis. Ini yang naik ini yang saya butuh adalah manusia ya, bukan coitong, bukan ya. Karena saya naik di sini mencari manusia yang bisa berdiskusi, yang bisa tukar pikiran, yang bisa berbicara dengan baik dan santun, bukan iblis ya, berwujud manusia. Jadi baru keluar dari iblis yang pertama, keluar lagi macan-macan yang lain. Aduh, manusia berwujud iblis itu, aduh bahaya. Itu yang paling bahaya itu. Aduh, saya nggak tahu yang mana ini yang mau dipilih ini. Takutnya dapat iblis lagi. Selamat siang. Itu Kristen tuntung itu pasti. Dia kan penyembah Allah Tritunggal itu. Selamat siang. Mana ini? Gak ada. Aduh, sebentar dulu lah. Saya mau tenang-tenangkan diri saya dulu. Karena gini, masa orang baru keluar dari kandang singa, ketemu kandang harimau. Udah keluur dari kandang harimau, ketemu iblis lagi. Ya ampun. Kenapa sih kalian ini? Saya bingung ini. Saya mau ambil dulu yang saya kenal aja.
Selamat siang kekasih cantikku. Apa selamat siang sejak kapan jadi kekasihmu? Oke, bisa on cam. Nanti aku VC saja, Apa itu? video call saja karena minta on cam dan video call saja. Gak usah, apa on cam sekarang? Suruh Itu semua adalah- follow aku biar aku bisa on cam. Follow aku biar aku bisa. Udahlah, kau itu minta. Aduh Tuhan, kenapa ini orang-orang ini baru keluar dari kandang singa, keluar dapat lagi harimau, baru keluar dari kandang harimau, dapat iblis. Itulah kalian, apa ya, manusia berwujud iblis itu ngamuk-ngamuk ketika dibaca firman Tuhan, bukannya ini malah ketawa-ketawain. Itu kan berarti kamu tidak menghargai. Apa kamu mau kitab kalian itu ketika dibaca diketawa-ketawain? Mau. Makanya belajarlah untuk bertoleransi, menghormati ajaran orang lain. Kalau mau berdiskusi, diskusi yang baik, yang sopan. Itu loh. Jangan cari ribut, cari masalah. Terguncang jiwanya, iya memang betul. Manusia-manusia seperti itu kan jiwanya memang agak-agak menyimpang ke kiri. Halo, selamat siang. Selamat siang. Iya, bisa on cam bang? Oh nggak bisa. Saya mau bertanya aja. Bisa Boleh? on cam dulu? Oh on cam. Harus Iya, harus on cam. Iya dong. Oh, Bisa on cam? sebentar. Bisa nggak? Nah gitu. Agamanya apa bang? Islam. Oh iya, mau bertanya apa? Saya mau bertanya nih. Di Kristen itu syarat-syarat nikah tuh ada nggak sih? Syarat-syarat nikah. Kalau di Islam kan syaratnya kan ada tuh nikah. Syarat mau menikah kan ada tuh di Islam. Kalau di Kristen ada nggak? Syaratnya ya harus seiman. Syarat. Iya, harus seiman. Semua juga beriman. Cuman kan di Kristen ini syaratnya apa? Seiman tuh, maksudnya sesama yang Kristen, bukan seiman berarti yang Islam dan Kristen, bukan begitu. Walaupun kamu mengatakan kamu juga memiliki iman. Syaratnya kan kamu masuk gereja syaratnya apa? Iya, terus? Kamu masuk gereja syaratnya apa? Syaratnya percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, begitu. Nah, sekarang saya pertanyakan, dalam nikah di dalam Kristen itu apa syaratnya? Ya iya, sesama orang percaya, seiman. Itu yang pertama. Karena di dalam 2 Korintus 6 ayat 14 dikatakan, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Kenapa? Orang saya tanyakan syaratnya kok malah kemana-mana sih? Syaratnya dong. Itu saya cuma syaratnya aja. Kenapa? Putus-putus suaranya, putus-putus. Putus. Orang di sini lancar kok. Jadi syaratnya itu adalah orang yang seiman, sesama orang percaya. Kedua, harus wanita dan laki-laki. Bukan laki-laki dan laki-laki, bukan perempuan dengan perempuan. Itu Kristen, tak boleh. Jadi kalau ada di dalam kekristenan dia mengatakan bahwa boleh menikah laki-laki dan laki-laki, itu bukan syarat perempuan dan namanya. perempuan, itu tidak boleh. Itu namanya bukan syarat. Ya syarat tuh. Itu namanya bukan syarat. Terus apa? Aduh. Oke, emang maunya kayak gimana jawabannya? Lah, Anda nggak tahu syarat ya? Ya syaratnya kan itu untuk mau menikah di dalam kekristenan itu. Gimana sih? Terus harus dibaptis. Itu kan surat baptis harus ada.
terus tidak ada dalam pernikahan yang lain, atau misalnya dia masih status suaminya orang atau istrinya orang terus dia menikah lagi, tidak boleh. Kan kalau agama kalian kan boleh. Jadi misalnya nih di KTP menikah atau ada surat nikah, tetapi boleh menikah lagi di tempat lain. Jadi perempuan itu mau di errorin lah gitu. Dipermainkan. Surat gua sama Jaringanmu bang, perbaiki dulu bang jaringanmu bang, perbaiki dulu jaringanmu, putus-putus. Suaranya putus-putus tuh. Jadi surat baptisan, surat keterangan belum menikah, surat dari orang tua, surat dari gereja asal. Jadi surat ada baptisan harus ada, terus harus seiman. Itu kan syarat, gimana sih? Yang mana ini lagi nih? Nanti dapat yang ini lagi. Iblis. Baru keluar tenang-tenang udah dapat lagi yang manusia berwujud iblis. ya, selamat siang. Ya, selamat siang. Dengan abang siapa ini? Itu kan ada namanya. Namanya apa sih? Bisa on cam bang? Bisa. Enggak, saya cuma mau tanya Mbak tuh. Apa itu? Maksud dan tujuan Yesus disalib itu apa ya? Buat apa? Untuk menyelamatkan manusia. Menyelamatkan manusia dari, Kutuk, maut, kematian. berarti nggak bakalan mati kalau buat kayak gitu mah. Iya dong, gak bakalan kita mati karena kita kan dia adalah kebangkitan dan hidup. Makanya Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia tidak akan mati. Berarti itu menebus dosa manusia gitu. Kenapa? Ya, buat menebus dosa. Menebus manusia dari dosa. Oh. Terus itu yang ngebunuhnya siapa yang pas disalib tuh? Pas disalib mana? Tentara Romawi. Tentara Romawi terus. Kan ada tiga tuh. Ya, yang dua itu kan penyamun, seorang penjahat itu. Sama iblis. Ya, mereka itu kan dihukum. Nah, sementara Tuhan Yesus ini kan tidak memiliki dosa, tetapi kenapa dia dihukum? Karena seorang Yahudi ini merasa bahwa dia ini telah menghujat Elohim itu sendiri. Yang menghukumnya itu siapa? Tentara Yudas. Romawi, imam-imam Yahudi. Terus kira-kira itu tentara itu berjasa nggak buat orang-orang Kristennya yang Enggak. model enggak? Tidak. Enggak. Kok tidak berjasa? Kan dia yang Karena bantu. gini, kalau berbicara tentang berjasa atau iblis berjasa tentang kematian Tuhan Yesus, kalian salah. Karena berbicara tentang kemenangan di atas kayu salib itu adalah kemenangan Tuhan. Nah, kalau iblis tahu itu tentang kemenangan Tuhan, dia tidak akan mau disalibkan. Dia tidak akan membiarkan penyaliban itu terjadi. Cuman kan Gitu ya. tetap aja. Jadi ada jasanya dia. Kalau nggak disalib, Ada. ya kalau nggak disalib nggak bakalan ada penembusan dosa manusia dong. Iya, kalau dia tahu bang, yang disalib itu Tuhan, nggak mungkin disalibkan. Karena dia Orang tidak dia kan tahu yang manusia, disalib itu bukan Tuhan. Kenapa? Yesus kan manusia. Sejak kapan dia manusia? Di mana ayatnya? Dia kan manusia. turun ke bumi sebagai manusia. Iya, di mana ayatnya? Ya dia kan sebagai manusia Iya, di mana turun ke ayatnya? bumi. Buktikan di mana ayatnya bahwa Yesus adalah manusia. Ya firman Tuhan yang menjelma jadi manusia kan. Nah, firman Ya, yang berarti kan telah manusia. datang dalam rupa manusia. Ya, iya berupa manusia kan kayak kita berarti kan. Iya, seperti kita, tetapi dia bukan manusia. Terus Iya, apa kalau Tuhan. bukan manusia? Lukas 2 ayat 11, dia itu Tuhan. Ya kalau Yesus nggak disalib berarti kan dia nggak, orang-orang Kristen nggak punya ini dong, nggak punya buat penebus dosanya. Kalau Tuhan Yesus gak disalib, Iya. siapa bilang? Tapi dan menurut saya mah berjasa itu orang-orang itu yang menyalibkan Yesus. Berjasa, berarti kamu bersengkongkol dengan iblis. Ya kalau nggak ada Karena iblis gini,
Orang-orang Berarti yang kan kamu nggak bakalan mengatakan tebus dosanya. penyaliban di atas kayu salib itu adalah jasanya iblis itu sendiri. Berarti kamu itu pengikut iblis itu. Karena orang Nah, yang iya kan mengatakan berarti kan jangan berjasa. merokok nanti kena pelanggaran loh. Enggak bakalan. Berarti kan berjasa kan? Buat Berjasa dari orang mana? kayak Mbak Berjasa itu. dari mana? Berjasanya dari mana? Kan saya sudah Ya kalau bilang. nggak mereka saliban ya nggak bakalan ada penebusan dosa lah. Enggak, kan saya sudah bilang bahwa kemenangan di atas kayu salib itu, di kayu salib itu bercerita tentang kemenangan Tuhan. Nah, iblis dan orang-orang manusia itu tidak tahu yang disalib itu adalah Tuhan. Kalau dia tahu, dia tidak akan mungkin membiarkan iblis itu dirinya kalah. Itu. Nah, di mana-mana juga yang menang mah hidup, Mbak. Kalau di sinetron juga kalau udah mati mah tamat filmnya. Mati di mana? Ya di sinetron juga kalau jagoannya udah meninggal mah ya udah tamat, nggak bakal ada cerita lagi. Oke, bisa bangkit nggak kalau yang di sinetron? Jadi mana mau bisa bangkit kan udah tamat judulnya. Nah, kalau Tuhan Yesus akan bangkit gimana dong? Ya bangkit juga nggak ada, turun lagi ke bumi nggak? Ada kan? Dia turun, terus dia naik ke surga. Gimana? Itu kan lebih berguna. Artinya lebih luar biasa. Karena dia itu bisa naik ke surga, dia turun dari surga, lalu dia naik di surga. Itu membuktikan bahwa dia hidup. Sementara nabimu di mana sekarang? Tanya sama nabinya, ngapain nanya ke saya? Ya, nabimu di mana sekarang? Tanya ke nabinya, ngapain nanya ke saya? Coba. Nabimu sekarang di mana? Sekarang Yesus di mana? Tuh kena pelanggaran tuh. Itu kena pelanggaran, makanya jangan merokok. Udahlah, capek aku. Makanya kalian-kalian ini ya, aduh pencinta bidadari. Ini ya, saya kasih tahu ya. Di dalam Alkitab, Tuhan Allah itu sebenarnya kesalahan Elai yang ditulis sama kesalahan Elai. Allah harusnya Tuhan Elohim. Nah, Tuhan Elohim itu adalah Yeshua HaMashiach atau Yesus Kristus. Jadi artinya bukan berarti Elohim itu beda, Yesus itu berbeda lagi, bukan. Gitu. Begitu ya. Udah capek aku. Aku hari ini udah ketemu singa, keluar dari kandang singa, masuk lagi harimau. Udah keluar dari harimau, masuk lagi iblis. Ini ngatain saya lagi, sesama Kristen lagi malu-maluin. Emangnya saya malu-maluin apa kau? Heran saya. Bukannya memberikan dukungan, tadi kamu itu luar biasa loh, membuktikan bahwa Yesus itu bukan malaikat loh. Kan bisa begitu. Heran saya manusia-manusia ini. Maaf ya untuk 7 orang yang mau naik, saya mau istirahat dulu. Karena udah berapa jam tadi saya live. Saya mau istirahat dulu. Mau menenangkan jiwa dan pikiran saya. Karena saya ini sudah terkuras energi saya gara-gara iblis-iblis tadi. Aduh Tuhan. Makasih Tuhan Yesus berkati. Pergilah dan jangan. Aduh Tuhan. Makasih Tuhan Yesus berkati. Pergilah dan jangan. Aduh Tuhan. Makasih Tuhan Yesus berkati. Pergilah dan jangan. Isa adalah anak Allah gitu ya, anak Allah, maka dijawab di sini zalika Isa bin Maryam. Nah, Isa putra Maryam tersebut qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun, bahwasanya apa? Perkataan yang benar yang mereka ragukan adalah suatu kebenaran. Apa kebenarannya? Maka lillahi ayyattakhidha min waladin subhana. Tidak patut, ini yang namanya manafi. Ini namanya manafi. Artinya apa? Kalimat huruf yang meniadakan.
yang meniadakan suatu situasi atau kondisi. Nah, ini menerangkan kondisi Kanaan ada. Maka nah ini fi'il madhi, maka lillahi, bahwasanya tidak patut keberadaan Allah ini tidak patut. Apa tidak patutnya? Ayatakhidha min waladin subhana, memiliki anak. Allah itu kenapa tidak patut memiliki anak? Karena subhana, Allah itu maha suci. Bagaimana sang maha suci memiliki anak? Sedangkan yang namanya memiliki anak pasti memiliki alat vital. Maka di sini di samping ayat takhidha dan makana, di sini sudah ada ditutup dengan subhanah, maha suci Allah. Allah Tuhan adalah sang maha suci. Bagaimana mungkin memiliki anak? Karena apa? Orang yang akan memiliki anak pasti akan secara proses, ada yang namanya hubungan, ada yang namanya melahirkan, ada yang namanya menyusui. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala subhana, maha suci. Itu makanya makana lillahi ayatakhidha min waladin subhana. Tidak mungkin, tidak patut, tidak layak Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai seorang anak, karena Allah adalah maha suci. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Loh, bagaimana keberadaan Nabi Isa? Kok di sini tidak patut mempunyai anak? Lah iya, kenapa? Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Walaupun Nabi Isa dilahirkan tanpa bapak, karena apa? Allah ketika menghendaki sesuatu, ini idza qada amran, cukup fa innama yaqulu lahu kun fayakun, cukup dengan kehendaknya jadilah fayakun, maka berproseslah suatu kejadian apa yang dikehendaki oleh Allah. Kun fi'il amar, fayakun fi'il mudhari, maka terjadilah. Kenapa fi'il mudhari? Segala sesuatu ada proses. Walaupun Nabi Isa alaihissalam ini tanpa bapak, tetapi tetap melalui proses fayakun, maka menggunakan fi'il mudhari tadi, simple present tense tadi, yaitu apa? Walaupun tanpa bapak tetap dikandung, kemudian dilahirkan, maka fayakun tetap menggunakan fi'il mudhari. Itulah maha benar Allah dengan segala firman-Nya ya. Al-Qur'an itu luar biasa ya. Maka satu lagi poinnya, kenapa Nabi Isa di sini selalu disandingkan dengan Ibnu Maryam? Kenapa Isa setiap nama Isa selalu bersanding dengan Ibnu Maryam? Sebagai bukti penyanggahan orang Isa ini cuman anaknya Maryam, bukan anak Tuhan. Apapun kondisinya, Maryam ini anaknya Isa ini anak Maryam. Maka ketika ada nama Isa Ibnu Maryam, walaupun gak ada bapaknya, walaupun gak ada orang tua laki-lakinya, tetap Ibnu Maryam. Wallahu a'lam bimuradi. Itu saja sih. Masya Allah, luar biasa ya. Nah, inilah kebetulan Coten berani kali menyamakan. Baru dengan cara mengambil satu ayat. Tadi sudah dijelaskan sangat jelas itu penjelasan Ustadz Miftah. Silakan tukang kompor, Dr. Stephen maju. Ya, mungkin ini Kang Chan Bunda Rama sudah monitor kali, silakan lanjut. Yang lain saya. Tapi memang kadang-kadang kemarin itu benar juga ya, guruku ya, terlalu mulia menjawab mereka itu dengan Al-Quranul Karim ya, terlalu mulia gitu kan, karena pertama memang mereka tidak percaya dengan Al-Quran gitu ya. Jadi awal-awalnya saya juga waktu sebelum masuk apologet ini memang agak kurang setuju ketika kita ditanya Al-Quran nggak dijawab. Tapi memang pada faktanya terlalu mulia Al-Quran dijelaskan kepada orang-orang seperti mereka. Kalau memang ada konteran, sedangkan Bible sendiri pasang badan, ya kan? Bible sendiri pasang badan untuk mengkonter itu. Al-Quran itu terlalu mulia untuk dikaji di depan mereka, masih mending kita kaji di depan-depan muslim yang benar-benar mau belajar. Silakan yang lain itu aja dulu. Wallahu a'lam bimuradi.
Masya Izin Allah. Ustaz, Ya silakan. Ustaz gak di Tukang- closing dulu tadi untuk hasil diskusi saya sama Oten. Oh iya, ya kesimpulannya tadi ya, bahwasanya tadi ada apa namanya tantangan Al-Qur'anul Karim benar-benar terbukti ya, bahwasanya Al-Qur'an itu punya bahan baku, ya punya bahan baku termasuk juga dalam hal literasi sains. Bahkan di dalam ilmu geografi pun ada di dalam surat Al-Kahfi bukti bahwasanya Al-Qur'anul Karim wahyu ilahi. Coba bisa bayangkan, baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang hidup di padang gurun tanpa adanya teknologi, disebut umatnya umat ummi yang tidak bisa membaca dan menulis, tapi mampu menerangkan keberadaan yang jauh di sana di lautan tanpa adanya teknologi, teropong medan, mikroskop segala macam, apalagi untuk terbang dan apa namanya ini berenang aja baginda Nabi tidak bisa. Iya kan? Tidak ada laut jauh. Tetapi apa? Baginda Nabi mampu menerangkan semuanya itu. Siapa lagi kalau bukan Sang Maha Pencipta yang memberitahukan? Itu bukti. Dan itu juga menyanggah premingan-premingan. Wah, Nabi itu buta huruf. Baginda Nabi buta huruf itu juga suatu bukti bahwasanya apa? Al-Quran benar-benar dari wahyu ilahi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.